Gimana kalau kita doa dulu? Bapa dalam surga, kami bersyukur kami hidup di dunia yang syarat dengan pop culture, kisah-kisah fantasi yang walaupun seringkali menjadi godaan untuk kami menghabiskan waktu dengan tidak bijaksana, tapi sebetulnya ada banyak hal baik yang dapat kami serap dan pikirkan, analisa, dan bahkan aplikasikan dalam hidup kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kedagingan kami, kelemahan kami seringkali membuat kami akhirnya memakai eh, film atau serian atau novel ini sebagai alasan untuk kami menghabiskan waktu dan tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Tapi di satu pihak kami juga percaya bahwa Kau memberikan karunia seni, kata-kata, puisi, alur cerita. Karena ada sesuatu yang resonate, ada yang satu yang menggetarkan hati kami sehingga kami terus-menerus mengikuti, terbuai atau bahkan mengingat begitu banyak alur cerita yang punya dampak begitu dalam hidup kami. Itu sebabnya kami berdoa Bapak, kiranya sesi hari ini boleh menambah bijaksana kami dalam mengenali, membaca, menganalisa setiap bentuk kisah, fantasi, science fiction atau apapun itu, sehingga melaluinya kami semakin bijaksana sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, sedikit beberapa introduction. Saya seperti biasa mau coba keep it as interactive as possible. Jadi feel free buat kalian kalau ada yang mau nanya, nanti pas kesempatan nanya terserah mau buka mic, buka video, ngomong langsung, ngobrol di chat. Di sini Celia sebagai admin Zoom akan bantu monitor in case saya miss karena saya perlu look after slide dan handout saya di sini. Terus yang lain juga adalah um, kit, kalau kalian bayangin gitu ya, terus terang lagi nyiapin, saya pikir wah nyesel juga nih bicara tentang A Ring, A Wardrobe, and A Boy Who Lived gitu ya, 3 seri, kenapa nggak satu doang gitu, karena makin dibaca, makin ditelaah, ada begitu banyak kekayaan dari ketiga seri ini yang sebetulnya mungkin lebih lebih patut disorotin satu-satu. Jadi saya mau bilang di awal, kalau kalian ngerasa ini betul-betul di permukaan, nggak sampai ke dalam ke tiap seri, wajar gitu ya, karena keterbatasan waktu yang ada, tapi hopefully di dalam waktu yang singkat kita bisa lihat sepintas ketiga seri masif ini, melihat perbedaannya, persamaannya, sedikit history, mungkin ada beberapa hal yang sebetulnya kalau kalian perhatiin akan cukup menarik gitu ya, baik dari latar belakang penulis, situasi, kondisi waktu mereka nulis cerita ini, termasuk di alur cerita dari ketiga seri yang besar ini. Okay? So saya udah kepikir mau bagi sesi hari ini ke 4 bagian besar. Uh, saya akan mulai dari Narnia, terus Lord of the Rings, Harry Potter, terus Jesus Christ. Nah, saya sekali lagi nggak kenal semua dari kalian yang join hari ini. Beberapa dari kalian mungkin bukan orang Kristen, mungkin bukan pengikut Yesus, mungkin cuma baru datang ke gereja. Saya harap kalian tetap bisa dapat benefit dan berkat dari kita melihat ketiga seri yang sangat penting dan punya dampak yang cukup besar di dunia budaya populer kita, pop culture, dan saya harap kalian bisa melihat setidaknya dari kacamata iman Kristen bagaimana kita melihatnya, dan khususnya bagaimana itu akhirnya menunjuk kepada pribadi yang menjadi sentral bukan saja dalam iman Kristen, tapi seperti yang nanti kita akan lihat ya, sentral dari sejarah, bahkan sentral dari setiap cerita yang kamu dan saya hadapi setiap hari. Oke, so itu sedikit introduction. Saya berharap gitu ya, melalui webinar ini setiap kita, khususnya setiap kita pengikut Kristus bisa bertumbuh semakin bijaksana dalam melihat, bisa dibilang apa ya, mungkin inner working-nya gitu ya. Gimana sih cerita-cerita fantasi ini work? Apakah sekedar dari segi, visual efeknya yang kita lihat di layar lebar, atau dari bagaimana alur ceritanya menggugah dan kita terkejut gitu ya begitu ada satu plot twist yang bikin kita wah aku nggak nyangka gitu ya si ini ternyata itu gitu ya, bahwa selama ini ternyata si penulisnya sudah membuild up satu tema atau mungkin satu kejutan yang kemudian membuat kita akhirnya harus membaca kembali the whole series dengan kacamata yang berbeda. Oke, nah saya seperti tagline di webinar ini, saya cukup convinced gitu ya, bahwa cerita-cerita fantasi itu bisa menjadi jendela untuk kita semakin mendalami iman Kristen dan bahkan artinya bagaimana kita mengikuti Kristus. Dan itu nanti akan banyak jadi fokus kita di bisa dibilang segmen terakhir gitu ya, tentang Yesus. Dan saya berharap nanti di akhir bisa membagikan, setidaknya beberapa tips dan saran untuk kita bisa lebih bijaksana lagi waktu kita membaca, merenungkan, menganalisa cerita-cerita ini. Oke, so saya kan mulai dari Narnia, seperti yang kalian lihat di background saya, kalau kalian familiar dengan ceritanya, ini adalah apa ya?
lamppost-nya Narnia gitu yang terkenal waktu mereka masuk ke wardrobe. Tapi sebelum saya mulai dengan Narnia, saya baru ingat, saya mau ngadain sedikit poll. Jadi poll ini simple banget. Intinya ada 3 pertanyaan, dan di 3 pertanyaan itu harap kalian bisa tik satu aja dari 1 sampai 5. Dari ketiga cerita ini ya, Chronicles of Narnia, Lord of the Rings, dan Harry Potter, seberapa kenal kalian dengan seri ini? Nah, gunanya adalah karena saya tetap nanti akan coba recap very briefly gitu ya setiap seri supaya kalian either tahu atau ingat lagi. Tapi saya juga pengen tahu kira-kira yang datang sore hari ini sefamiliar apa dengan ketiga cerita ini. So Celia bakal bring up poll-nya, dan tolong diklik ya. Thank you. Saya baru sadar sebagai host atau co-host ternyata nggak bisa ikut poll. Oke, ini hasilnya muncul nggak, Sil? Orang-orang bisa lihat nggak? Oh, belum ya, masih in progress. Belum, Oke. masih progress. Oke, thank you. Semangat, guys. Halo buat yang baru join, please, kalau kalian baru join, kita lagi ada sedikit polling, sekedar untuk mau tahu seberapa familiar kalian. Ini bukan benar salah, ini cuma mau menggambar, saya pengen dapat bayangan aja gitu ya. Oke, masih ada 2 orang lagi yang belum vote. Apa itu termasuk kita ya, jangan-jangan? That's fine. Thank you. I think di share. Thank you. Aku baru share. Okay, so it's good to know kalau misalnya kita ketemu di di face to face, ya bakal minta kalian acung tangan mungkin lebih gampang. So kelihatannya untuk Narnia cukup kenal garis besar ceritanya. Lord of the Rings nggak terlalu. Harry Potter juga mirip-mirip ya. Mungkin paling familiar Harry Potter. Nah, teman-teman, saya disclosure juga di depan, kalau Narnia saya mungkin bakal masuk kategori yang hanya tahu sebagian, karena yang betul-betul saya baru baca itu adalah 2, nanti kita bakal lihat ya, The Magician's Nephew sama The Lion, the Witch, and the Wardrobe. In fact, yang filmnya saya baru lihat yang The Lion and the Witch. Yang saya tahu mungkin paling dalam itu The Lord of the Rings. Udah baca semua novelnya. The Hobbit belum malah, dan udah lihat filmnya juga gitu ya, yang lagi keluar di bioskop berapa tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu in fact. Harry Potter, saya cuma nonton filmnya, jadi bukunya mungkin pernah baca buku yang pertama tapi belum kesampaian. So at least kita kira-kira tahu where is stand, dan mungkin ini juga waktu nanti saya presentasi kalian bisa lihat gitu, ada bagian-bagian yang saya kurang familiar, dan nanti mungkin kalau ada waktu kalian bisa fill me in. Kalau kalian ngerasa ada area yang nanti saya cover kurang akurat, please feel free gitu ya, nanti pas bagian tanya jawab, protes, kritik, ngasih masukan, berikan kita semua sedikit pencerahan supaya diskusi kita bisa lebih tajam gitu ya. Oke, thank you semuanya. Kita akan langsung masuk ke ini ya, ke Narnia. Tunggu bentar. Adjust my slides. Alright. Now, so kalau kalian lihat Narnia yang ditulis oleh C.S. Lewis, itu terdiri dari 7 buku. Oke, so ada bukunya saya daftarin di situ, mulai dari The Magician's Nephew sampai The Last Battle. Walaupun sebetulnya buku yang pertama ditulis itu adalah buku yang kedua, The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Baru nanti kemudian setelah kalau nggak salah buku kelima ya, atau bahkan setelah buku terakhir, baru C.S. Lewis nulis The Magician's Nephew sebagai prequel gitu ya. Nah, kalau kalian mau tahu gambaran ceritanya, saya ambil point of view-nya dari The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Ditulis latar belakangnya adalah Perang Dunia Kedua, karena itu adalah latar belakang C.S. Lewis zaman itu. Ada Perang Dunia Kedua, London lagi itu dibom oleh pasukan musuh. Ada 4 kakak beradik dari keluarga yang namanya Pevensies. Mereka akhirnya diungsikan oleh mamanya ke satu rumah di pedesaan di mana mereka tinggal, dan suatu ketika lagi main sembunyi-sembunyian, kalau nggak salah anak yang paling kecil ya, Lucy, dia nemuin satu yang wardrobe, apa itu,
rak baju gitu ya. Dan ternyata wardrobe itu adalah semacam portal yang membawa Lucy ke gambar yang belakang saya ini ya, ke dunia Narnia yang pada saat itu sedang mengalami musim dingin yang tidak kunjung henti, everlasting winter. Kenapa? Karena saat itu ada satu ratu bad guys-nya gitu ya, yang namanya apa ya, the White Witch kalau nggak salah ya, the White Queen. Singkat cerita, akhirnya ketiga saudara yang lain juga ikut masuk ke Narnia, dan ternyata keempat saudara ini adalah fulfillment dari nubuatan yang udah dikenal oleh begitu banyak orang di Narnia, di mana ada sepasang pria dan wanita, mereka sebutnya sons of Adam and daughters of Eve gitu ya, putra-putra Adam dan putri-putri Hawa gitu, yang akan begitu mereka sampai ke Narnia, mereka akan menyelamatkan Narnia, dan itu sebabnya si White Witch, si ratu yang jahatnya, pengen sekali nangkep dan mungkin basmi mereka supaya rencana nubuatan itu nggak dipenuhi. Tapi tanpa mereka tahu, si pencipta Narnia yang disebut Aslan dalam bentuk singa yang bisa bicara, agak kayak Lion King gitu ya, juga rupanya sudah datang ke Narnia, dan kalau kan tahu ceritanya, singkat cerita, dan itu yang makanya judulnya The Lion, the Witch, and the Wardrobe ya. Lion itu bicara soal Aslan, Witch bicara soal White Witch, dan the Wardrobe adalah rak baju yang jadi portal mereka ke dari London ke Narnia. Kalau kalian tahu science fiction fantasy, waktu itu waktu di Narnia dengan waktu di London itu beda. Jadi waktu Lucy pertama kali masuk, kalau saya dia udah cukup lama, mungkin berjam-jam di Narnia, tapi waktu dia balik lagi ke London, ternyata dia baru berapa detik gitu ya. Dan demikian seterusnya, ada semua aturan sihir dan hal-hal yang ajaib yang kalian bisa harapin dari cerita seperti Narnia. Nah, kalau kalian penasaran, di buku-buku yang lain, The Magician's Nephew itu pada dasarnya menceritakan tentang penciptaan, sisi penciptaan, bagaimana The White Witch itu bisa masuk ke Narnia. The Lion and the Witch and the Wardrobe ya, yang tadi ya, di mana keempat kakak beradik Pevensie sini akhirnya menjadi prajurit yang berperang melawan Aslan. Tetapi di tengah ceritanya, actually bukan tengah cerita, mulai dari awal ceritanya, salah satu dari empat bersaudara ini yang namanya Edmund, dia bisa dibilang dia kayak karakter Judasnya lah. Dia mengkhianati persaudaraan mereka, dan akhirnya cuman sedikit beda ya di sini. Aslan akhirnya memutuskan untuk menukar tempat dengan Edmund gitu. Jadi kalau kalian familiar dengan ceritanya, harusnya Edmund yang dihukum, tapi Aslan yang dihukum oleh si White Witch, dia yang mati, sehingga si Edmund bisa bebas. Dan tapi nggak lama kemudian setelah kematiannya, Aslannya bangkit lagi dan akhirnya berperang, dan di situ si White Witch-nya kalah, dan at least di akhir cerita Narnia mereka sepertinya mengalami happy ending. Walaupun diceritain gitu ya, apa yang terjadi setelah mereka menang, keempat saudara ini, Peter, Edmund, Susan, sama Lucy, mereka akhirnya menjadi raja dan ratu di Narnia. Mereka tinggal di sana lama sekali, mereka bahkan udah begitu lamanya sampai mereka udah lupa dunia aslinya gitu ya. Sampai one day mereka balik lagi ke Lamppost ini, dan mereka muncul lagi di London dengan keadaan mereka seperti sebelumnya. Tapi udah itu mereka nggak bisa balik lagi. Oke. Nah, saya assume itu setelah itu cerita yang berikutnya, Prince Caspian, The Horse and His Boy, Voyage of the Dawn Treader, Silverchair, dan seterusnya, itu adalah angle macam-macam angle lain dari gimana orang-orang di Narnia ini berinteraksi satu sama lain. Prince Caspian contohnya bercerita tentang bagaimana penyembahan yang sejati itu dipulihkan kembali setelah ada korupsi dari pihak yang jahat. The Horse and His Boy bercerita tentang bagaimana seorang yang tadinya melawan yang bisa disebut misalnya Tuhannya di Narnia, terus dia bertobat, berbalik gitu ya. Silverchair bicara tentang peperangan antara pihak yang baik dan pihak yang jahat, dan The Last Battle is quite obvious gitu ya, bagaimana yang karakter antikristusnya Narnia yang disebut dengan The Ape itu berperang dengan Aslan dan seluruh pasukannya, mengakhiri dunia, penghakiman akhir, dan akhirnya semua selesai. Maksudnya final gitu ya. Aslan dan seluruh Narnians akhirnya menang. By the way, ini adalah satu buku yang sangat populer, dan saya sebetulnya nggak ngerancanain bertepatan gitu ya. Kalau kalian baca berita kemarin 16 Oktober itu ternyata 70 tahun peringatan terbitnya Narnia pertama kali. Oke, jadi 16 Oktober 1950 The Lion, the Witch and the Wardrobe itu pertama kali terbit di dunia.
Oke. Jadi pas banget, saya nggak nyangka banget. Jadi lagi nyiapin, tahu-tahu muncul, "Woi, what a good timing." Yang menarik adalah waktu, seri at least lagi The Lion, the Witch, and the Wardrobe ini pertama kali terbit, penerbitnya itu sangat concern karena seperti kalian tahu, C.S. Lewis sebetulnya bukan penulis cerita fantasi. Dia seorang profesor bahasa, yang, dan juga seorang, Kristen yang sungguh-sungguh yang, membela iman Kristen, dan penerbitnya yang kalau nggak salah gitu bernama Jeffrey Bless itu dia takutnya, mmm, waktu si Lewis nulis Lion in Witch and the Wardrobe, buku-buku yang lainnya jadi nggak laku gitu. Tanpa disangka 70 tahun kemudian sampai hari ini buku ini sudah diterbitkan ke dalam lebih 47 bahasa, kalau nggak salah udah ada di dalam bahasa Indonesia juga gitu ya. Bahkan Time Magazine memasukkan, The Lion, the Witch and the Wardrobe sebagai the all-time 100 novels. Alright. Jadi, ini sebetulnya satu hal yang Lewis dan penerbitnya sama sekali nggak sangka gitu ya. Dia bakal kaget mungkin sekarang 70 tahun kemudian sejak hari, dari dia terbitin cerita simpul itu, ada begitu banyak orang yang bicarain, diskusiin, bahkan bikin itu jadi film dan, terus-menerus pikirkan gitu ya, teologi dan pemikiran di balik, Narnia. Yang menarik ya teman-teman, tadi bicara soal Perang Dunia Kedua. Kenapa itu penting? Karena sebetulnya konteks waktu Lewis pertama kali menulis Narnia tuh mirip sekali. Jadi waktu itu di Perang Dunia Kedua, Lewis dan, orang-orang sejamannya sebetulnya ngalamin situasi yang persis banget dengan apa yang kita alami sekarang. Memang kita nggak ngalamin perang, puji Tuhan gitu ya. Tapi kita sama-sama sekarang hidup di dunia di mana ekonomi kolaps, di mana angka kematian tinggi, di mana kita sangat terbatas untuk pergi keluar karena ancaman kematian, ketakutan, penyakit, dan seterusnya gitu ya. Bahkan kalau kalian lihat cerita The Lion and the Witch and the Wardrobe itu 4 anak yang lagi lockdown, betul nggak? Nggak bisa keluar kemana-mana, dan salah satu reason kenapa Lucy akhirnya ketemu itu, lemari baju adalah karena mereka lagi main petak umpet, saking bosannya gitu ya. In fact, kalau kalian nonton filmnya, mereka lagi bosan dan mereka kayak kalau saya bilang, yuk kita main hide and seek, dan itulah permulaan dari mereka masuk ke Narnia. Jadi konteks yang, siapa C.S. Lewis dan generasinya alami zaman itu menjadi, semacam backdrop untuk dia mulai menulis dan memikirkan tentang cerita ini. Seorang penulis bernama siapa nih? Alan Jacob, dia bilang bahwa cerita Narnia itu berbicara tentang satu raja sejati yang tidak diakui, oke, dan usaha para pengikutnya untuk melindungi atau mengklaim ulang tahtanya dari mereka yang berusaha merenggutnya. Itu pada dasarnya tema Narnia dari 1 sampai 7 gitu ya. Berulang kali ada, Aslan, figur yang kita sering asosiasikan dengan figur Kristus gitu ya. Walaupun nggak obvious, bahkan di bukunya sendiri nggak diceritain gitu ya. Um, uh, tentang Aslan, tapi bagaimana dia bergerak, bagaimana dia cerita, bagaimana dia, bahkan digambarkan sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai pencipta, bahkan pemberi hidup dan lain seterusnya. Itu at least buat orang yang familiar dengan alur cerita kekristenan atau kisah hidup Yesus, mereka akan langsung melihat karakter Yesus di situ gitu ya. Oke. Waktu saya pertama kali baca ini ke 2 anak saya yang udah lumayan ngerti, kita selesai lagi tuh baca The Lion and the Witch and the Wardrobe. Saya tadi nggak yakin mereka bakal gitu atau nggak, saya bilang, "Oke, just sit down together." Saya baca chapter 1. Chapter 1 pertama mereka masih, "Oh, ini boring," gitu ya, karena cuma 4 anak ini, di lockdown, nggak bisa keluar, main petak umpet. Tapi mereka mulai tertarik, kenapa what happened gitu ya begitu dia masuk ke wardrobe. Terus ketemu makhluk yang namanya Fawn gitu ya, si Mr. Tumnus. Terus ternyata ada lebih dari itu, ada White Witch, ada Aslan. Siapa ini Aslan? Saya sengaja nggak cerita, saya dari awal nggak bilang White Witch ini, saya nggak ceritain yang tadi saya ceritain kalian barusan. Saya sengaja just, cuman bacain ke mereka sebagai cerita dongeng. Tapi begitu Aslan mulai muncul, dan begitu Aslan mulai mimpin, apalagi begitu Aslan mulai datang, dan singkat cerita ya, sorry buat yang belum baca dan belum nonton, di mana pokoknya di bagian di mana dia akhirnya bilang dia akan menggantikan Edmund, salah satu dari 2 anak saya langsung bilang, "That is just like Jesus." Ya. Dan in fact, dan mereka masih nggak kebayang, segitu mereka tahu cerita Alkitab ya. Mereka cuma tahu ini dia mau gantiin si anak yang bandel banget, yang pada dasarnya nggak layak untuk ditebus gitu ya.
Dan saya masih ingat the moment begitu Aslannya itu ditikam dan mati, 2 anak saya langsung, "Oh no!" Like, gimana nih tokoh jagoan yang selama digambarkan sebagai, singa yang begitu powerful, yang begitu hebat, yang ditakuti oleh musuh-musuhnya, disegani oleh pengikutnya, dia mati di tangan si White Witch gitu ya. Apa yang bakal terjadi? Dan well, kita terus baca dan mereka actually cukup happy ya begitu nggak lama kemudian setelah Aslan meninggal dan Lucy dan Susan yang nyaksiin mereka nangis dan begitu sedih, ternyata ada kalau nggak salah ada gempa atau apa gitu ya, ada petir terus tahu-tahu Aslannya muncul lagi, segar, kuat dan siap untuk berperang melawan White Witch. Oke. Now, sekali lagi ya, tapi tema itu ya, tema tema pengorbanan, kematian, kebangkitan itu sangat-sangat syarat khususnya di buku yang The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Narnia bicara tentang seorang raja atau bisa dibilang karakter Tuhan gitu ya, yang memberikan kuasa kepada anaknya, dalam hal ini Aslan, untuk menjadi pemimpin, pencipta dan pemimpin seluruh dunia atau dalam hal ini Narnia. Oke. Dan dia akan datang untuk menghakimi, menolong umatnya gitu ya, tapi juga menghakimi dan membasmi semua pihak yang melawan dia. Oke. Jadi bisa dibilang ya setiap cerita Narnia itu bicara tentang kamu ini ada di pihak mana? Apakah kamu ada di pihak Aslan atau kamu melawan Aslan? Oke. Alright. Um, saya nggak tahu berapa dari kalian familiar atau enggak sama Neil Gaiman. Neil Gaiman itu dia seorang penulis komik kelas dunia, sangat-sangat populer. Narnia, by the way, termasuk kalau nggak salah satu seri favoritnya yang sering menginspirasi dia, dan dia bilang di situ ya, the weird things about Narnia books for me was that mostly they seem true. Dia merasa ada sesuatu yang real, ada yang true tentang ceritanya Narnia gitu ya. These were reports from a real place. Now, obviously Neil Gaiman tahu ini nggak real ya, tapi dia tahu bagaimana karakter ini digambarkan, ketakutan mereka, kebingungan mereka, sukacita mereka, air mata mereka itu betul-betul digambarkan sebagai sesuatu yang sepertinya datang dari dunia yang familiar dengan dunia kita. Oke. Nah, oke. Nah, kalau kalian familiar dengan bagaimana Narnia itu digambarkan, ini agak beda dengan yang kita bakal lihat berikutnya, yaitu Lord of the Rings. Narnia itu lebih, bisa dibilang lebih messy gitu ya. Ada misalnya London yang lagi itu tahun 50-an, dan begitu Lucy masuk ke dunianya Narnia, ada ini lamppost yang kalian lihat di sini yang familiar setidaknya buat kita gitu ya. Terus ada karakter namanya Father Christmas, eee tapi juga ada budaya atau culture lain gitu ya, seperti, budaya Kristen, budaya Yahudi, belum lagi ada mitologi-mitologi Yunani, Romawi, dan Norse yang dia campur adukan ke dalam ceritanya. Kalian bakal lihat karakter kalau nggak salah seperti Centaur ya, kalau kalian tahu Centaur, yang, badannya kuda, depannya tubuhnya manusia, kalau nggak salah ada Griffith, pokoknya karakter sepertinya Lewis itu ngeliat begitu banyak cerita-cerita mitologi, terus dia kayak campur adukin, terus cemplungin semua ke Narnia gitu ya. Ada prajurit, ada knights, ada semuanya gitu. Sementara yang sebentar kita akan lihat, Tolkien itu jauh-jauh lebih lebih konsisten, lebih lebih unified, seperti ada um, lebih lebih dalam dunianya gitu ya. Eh, Narnia jauh lebih campur aduk, seperti uh, anak umur 7 atau 8 tahun yang baru baca 10 atau 15 buku di perpustakaan, terus dia bikin itu jadi cerita yang dia campur aduk. Tapi sekali lagi ya, tema tentang baik dan jahat, pengkhianatan, pengampunan, keberanian, perubahan, transformasi. In fact bicara soal Edmund tadi ya, itu adalah karakter yang waktu kalian pertama kali ketemu, kalau kalian baca gitu ya, itu karakternya nyebelin banget, kayak, waduh, ini dari empat empat bersaudara Pevensie ini Edmund yang paling nyebelin. Tapi begitu kalian sampai di akhir cerita The Lion, The Witch, and the Wardrobe, Edmund tuh grow, dia menjadi satu karakter yang begitu kind, begitu luhur, begitu 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 berani, khususnya setelah dia sadar apa yang terjadi antara dia dan Aslan. Aslan rela menggantikan tempatnya dan itu mengubah hidupnya. I think, in fact, kalau begitu si keempat saudara ini menjadi raja dan ratu, setiap dari mereka tuh punya title. Dan kalau saya nggak salah, Edmund itu dipanggilnya Edmund the Just gitu ya. Eh, bicara soal keadilan gitu ya. I think itu betul-betul menggambarkan trajektori cerita hidupnya.
transformation. Tapi juga menggambarkan keindahan dunia nyata. Kalau kalian lihat di Narnia, seperti kita lihat di cerita-cerita lain gitu ya, selalu mereka gambarnya secara detail acara waktu mereka makan gitu ya. Betapa harumnya roti yang dibakar, wanginya teh yang masih hangat gitu ya, daging, yang dipanggang dengan macam-macam daun, dan kadang-kadang masakannya kita tahu nggak ada di dunia kita gitu ya. Tapi sengaja menggambarkan keindahan dan kenikmatan dunia alami yang Tuhan berikan pada kita. Dan tentu saja bicara soal sihir gitu ya. Ini dalam arti sihir, magic, sesuatu yang supernatural, yang 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 mungkin di budaya modern kita jarang pikirin gitu ya. Eee, Masuknya ke dunia fantasi, betul nggak sih? Mengucapkan mantra misalnya ya, atau, mmm, eee, melakukan tindakan tindakan yang sifatnya ajaib, misalnya seperti White Witch, dia bisa membuat Narnia itu terus-menerus musim dingin, winter, eee, nggak ada habisnya. Yap, oke. So itu bicara soal Narnia, ada ini nggak ya, ada komentar atau pertanyaan? Oh, aku nggak cek chat sih. Bentar ya, mungkin stop dulu deh. Oh ya, Turkish Delight buat yang udah ini. Oke, sambil, eee, saya do my gimmick dengan ganti background. Cie, where are we now? Oke, yay. Oke, teman-teman, saya mau betul ya, nggak ada pertanyaan, cukup clear ya soal Narnia. Nanti towards the end saya akan coba, wrap up a bit more tentang ini ya. So, let's have a look. Oke, Lord of the Rings. Nah, ini mungkin kalau dari tiga seri masif, epic ini yang saya paling familiar dan yang mungkin familiar jadi favorite gitu ya. Jadi, sorry buat kalian yang ngefans sama Harry Potter atau Narnia even, tapi bagi saya ini, waktu kelar baca bukunya tiga-tiganya itu ada a sense of satisfaction yang dalam banget gitu ya. Mengenal karakter ini plus, sebetulnya at least buat saya pribadi ya, saya sebetulnya nggak cuma pernah dengar sepintas banget lagi tahun berapa itu ya, 2000-an Lord of the Rings sudah sering dengar, tapi nggak gitu populer, cuman sering lihat di bookshelf gitu ya. Saya masih ingat pertama kali lihat itu lagi itu mungkin pertama kalinya Apple Shop baru mulai buka di Melbourne. Nah, itu di lokasinya juga sekarang udah nggak ada tokonya, tapi saya masih ingat lagi itu mereka tampilin, saya nggak tahu deh, mungkin Apple TV, bukan Apple TV kali ya, tapi satu screen yang baru, dan saya lihat trailernya sebetulnya, trailer dari film The Fellowship of the Ring. Saya gila, epic banget gitu ya. Ada wizard, ada makhluk-makhluk kecil lagi itu saya nggak tahu itu apaan gitu ya. Ada kesatria pakai pedang, terus ada orc, ada menara gitu ya, terus ada all these things. Saya pikir, ih keren banget dijadiin film gitu ya. Dan even lihat trailernya aja dulu rasanya epic banget. Jadi, dan saya tahu itu masih kalau nggak salah 2 atau 3 bulan sebelum filmnya keluar di bioskop. Kalau kalian tahu di Australia keluarnya lagi itu kalau nggak salah tiap tahun November ya, mereka keluar tahun 2001, 2002, dan 2003, mulai dari Fellowship of the Ring, The Two Towers, sampai The Return of the King. Dan dari saya lihat itu, saya pikir, wah, saya harus tahu ceritanya gitu ya. Jadi saya mulai beli bukunya, mulai baca. In fact, saya masih ingat banget karena filmnya lagi tuh heboh banget gitu ya. Setiap kali keluar on the day, seingat saya selalu tiap tahun itu nonton hari, kalau nggak hari berikutnya begitu itu keluar. Dan nonton itu ngantri gitu ya, maksudnya ngantri masuk dengan orang-orang yang udah beli tiket dulu sebelumnya. Dan saya masih ingat waktu nonton Fellowship of the Ring itu saya masih nyelesain 2 atau 3 halaman terakhir sebelum sebelum masuk ke dalam bioskop. Jadi by the time saya baca halaman terakhir Fellowship of the Ring novelnya, masuk terus nonton gitu ya. Dan habis nonton Fellowship of the Ring, filmnya saya masih nonton 2 atau 3 kali lagi. Itu the only time in my life saya waste money untuk nonton bioskop. Jadi Fellowship of the Ring, The Two Towers, sama Return of the King itu masing-masing saya lihat di bioskop mungkin 2 atau 3 kali. Tapi that's the only time. Saya nggak lakuin itu buat film-film yang lain gitu ya. Karena begitu epicnya gitu ya. Dan setiap tahun saya selesaiin satu buku, jadi saya tahu cukup dalam gitu ya karakternya, plot,
plotnya, alur ceritanya, dan saya juga tahu gitu ya, kebanyakan kalian ngerti bukunya sama filmnya nggak bisa dibandingin, ada hal yang naturally mereka harus rubah dan ada hal yang mereka nggak bahas sama sekali gitu ya. Uh, tapi regardless, bagi saya Lord of the Rings ini adalah salah satu karya yang mahakarya yang sangat epik dan menurut saya in many ways itu lebih baik daripada Narnia. Nah, saya nggak dibandingin mungkin nggak fair gitu ya, karena kelihatannya dua-duanya punya tujuan dan purpose yang sedikit berbeda. Kalau kalian dengar cerita saya tadi aja ya, Narnia itu apa ya, alegorinya lebih kelihatan. Begitu lihat Aslan kalian tahu, dan apa ya, karakter Aslan itu konsisten, dia karakter Kristus dari pertama muncul sampai akhir gitu ya. White Witch dan tokoh-tokoh lain setahu saya menggambarkan karakter atau sisi karakter yang konsisten dari awal sampai akhir. Tapi Narnia, tapi Lord of the Rings itu jauh lebih satu. In fact, kalau kalian tahu ceritanya, Tolkien itu sebetulnya waktu pertama kali dia baca naskahnya Narnia dari C.S. Lewis, karena mereka by the way adalah best friend gitu ya. Dia sebetulnya nggak suka, karena buat Tolkien, cerita Lewis itu istilahnya apa ya? Lewis itu terlalu menunjukkan structure atau bahasa atau teologinya di ceritanya gitu ya. Sementara buat Tolkien dia lebih prefer untuk menggali, dia lebih prefer untuk taruh teologi itu jauh di dalam. Jadi yang kita lihat itu bukan si siapa misalnya Aragorn atau Gandalf ini pasti Yesus atau whatever gitu. Kita tuh cuma lihat sepintas gitu. Kita cuma lihat sebagian, tapi yang lainnya enggak. Jadi, dan itu memang tujuan dia. Dia di satu pihak dia nggak mau apa ya, kita reading too much into it gitu. Dia pengen kita pembacanya betul-betul menikmati The Lord of the Rings sebagai The Lord of the Rings ya, kisah tentang bagaimana mereka berusaha mengalahkan yang namanya The Lord of the Rings. Nah, sebagian kalian mungkin nggak tahu gitu ya, bahwa The Lord of the Rings itu mungkin bisa artinya dualism gitu ya. Di satu pihak bisa bicara tentang Sauron yang sebetulnya adalah bad guys-nya, tapi juga bisa bicara tentang si pembawa cincin, yaitu si karakter namanya Frodo. Nah, saya akan summarize very quickly. Ini susah banget untuk di-summarize, tapi hopefully kalian either yang lupa atau nggak familiar sama sekali bisa appreciate gitu ya. Nah, The Lord of the Rings itu dibagi ke 3 babak besar, The Fellowship of the Ring, The Two Towers, The Return of the King. Semua ceritanya nyambung satu sama lain. The best way buat ngertiin The Lord of the Rings adalah dengan apa ya? Oh, sorry, ini barusan ada yang bilang gambarnya putus-putus. Suaranya putus-putus juga nggak ya? Jadi bisa kasih tahu? Ini cuma orang itu doang atau yang lain juga? Yang lain all good? Nggak ada keluhan? Sorry, kok kalian chat saya nggak bisa. Harusnya katanya nggak putus-putus, katanya all good. Oke, ya udah. Alright. Oke, lanjut deh ya. Oke, so Fellowship of the Ring itu pada dasarnya bicara tentang dimulai diceritakan di mana ada satu cincin yang diciptakan gitu ya oleh big bad guy-nya yang namanya Sauron. Dan satu cincin ini pada dasarnya dipakai untuk menguasai cincin-cincin yang lain. Jadi dia sebetulnya bikin banyak cincin untuk menguasai at least 3 race ya, 3 kaum suku besar di dunianya Lord of the Rings yang disebut dengan Middle Earth. Ada suku manusia, elf, dan dwarf gitu ya. Jadi setiap suku ini sebetulnya dikasih cincin. Saya lupa dikasih berapa, ada dikasih 9, ada dikasih 5, ada dikasih 4. Kalau nggak salah manusia dikasih 9, yang elf kalau nggak salah dikasih 3, yang dwarf kalau nggak salah dikasih 5 atau berapa gitu ya. Tapi ternyata dia trik mereka gitu. Ternyata cincin itu diberikan untuk jadi semacam alat kontrol gitu ya. Dikontrol oleh this one ring yang pada dasarnya mengikat semua cincin ini dan menguasai mereka gitu. Oke. Nah, long story short, cincin ini hilang dan ditemui, singkat cerita, ada di tangan dari salah satu karakternya yang namanya Frodo. Frodo itu semacam kalau makhluk itu sebutnya hobbit gitu, jadi manusia tapi pendek kecil gitu. Dan
Dan tujuan dari cerita itu adalah pada dasarnya menghancurkan cincin itu karena si Sauron, bad guy-nya cuma bisa mati kalau cincinnya itu dicemplungin ke puncak gunung yang namanya Gunung Doom ya, Mount Doom gitu ya. Karena itu ada lava di mana cincinnya pada dasarnya dibikin di situ dan cuma bisa dihancurin di situ gitu. Jadi basically dari Fellowship of the Ring all the way sampai Return to the King adalah perjalanan Frodo dan teman-temannya untuk akhirnya menghancurkan cincin itu. Tetapi as you know, between that sampai akhirnya itu begitu banyak subplot sama plot gitu ya. Contohnya pertikaian antara dua suku ya, antara dwarf sama elf yang ternyata udah kayak rasisme aja, kayak orang hitam melawan kulit putih gitu ya. Mungkin nggak se-ekstrim itu, tapi pada dasarnya di backdrop ceritanya kebencian dari mereka tuh kelihatan banget. Jadi sebetulnya nanti begitu siapa dua karakter si Legolas sama Gimli itu akhirnya jadi best friend dan kemana-mana barengan. Menurut saya di filmnya nggak gitu kelihatan, tapi kalau di novelnya itu kelihatan banget gitu. Gimana setiap kali orang lihat mereka barengan tuh, they look like really odd pairs gitu. Karena pada zaman itu nggak ada yang ngebayangin seorang elf dan seorang dwarf itu bukan aja bisa travel barengan, tapi actually bisa berperang barengan dan akhirnya menjadi semacam katalis gitu ya untuk merukunkan kedua suku itu. So itu satu plot. Plot yang lain adalah di solve di bagian terakhir, di The Return of the King. Yang menarik adalah cerita Lord of the Ring ini juga bicara tentang peralihan zaman. Peralihan zaman di mana para elves khususnya merasa zaman mereka udah selesai gitu ya. Dan mereka bersiap untuk mengalihkan zaman mereka kepada tangan manusia. Nah, unfortunately, naturnya manusia yang tamak, rakus, suka bertikai itu gagal untuk menjalankan tugas mereka. Dan itu kelihatan dari nggak adanya raja, at least sepintas mereka pikir raja yang mereka harapin itu udah gagal melakukan tugasnya, karena sebetulnya gara-gara raja yang gagal itulah cincin itu akhirnya ada di tangan yang salah gitu. Tapi ternyata raja ini punya keturunan, punya satu anak yang sebetulnya berhak menjadi raja gitu. Ya, yang kalian tahu di cerita Lord of the Rings dikenal dengan Aragorn. Nah, dia juga ada plot ceritanya di mana akhirnya di babak terakhir bisa dibilang peran dia jauh lebih stand out. Itu sebabnya disebut di The Return of the King. Berbarengan dengan Frodo pergi ke Mount Doom untuk menghancurkan That One Ring, si Aragorn juga ada journey-nya sendiri dari seorang yang tadinya sama sekali nggak mau jadi raja, akhirnya mulai menyadari panggilannya, dan towards the end dia sadar bahwa satu-satunya cara untuk Middle Earth itu bisa bersatu dan bisa aman adalah untuk aku kembali ke tahtaku gitu ya, kembali memegang tahta yang selama ini sebetulnya menjadi haknya. Oke. So itu cuman dua dari mungkin ada sekitar 10 atau 20 subplotnya Lord of the Rings. Saya nggak bakal bahas semuanya, kalian bisa, kalau kalian malas baca bukunya kalian bisa Google sendiri. Tapi saya cuma mau nunjukin ke kalian gitu ya, segimana telatennya Tolkien itu meramu dan meracik cerita ini. Nah, saya nggak punya, jadi di tangan saya ini, nggak kelihatan ya. Oh, karena hijau. Oh, keren juga. Baru tahu nih kalau hijau ternyata nggak kelihatan. Oke, deh. That's nifty. Oke, jadi kalian harus kelihatan bukunya. Anyway, buat yang nggak bisa lihat, ini kayak book set gitu. Ini by the way very good find guys. Saya lagi tuh kalau kalian tahu Vinis ya, atau kayak semacam $2 shop, lihat di shelf cuma $8. Saya yakin ini kalau beli di Amazon mungkin kayak $50-an atau something. Anyway, so kalau kalian mau tahu ini Fellowship of the Ring, saya harus pegang sejauh apa ya? Segini kali ya. Oke. Setebal ini kira-kira The Two Towers. Setebal ini. Return of the King paling tebal, obviously, kayak kalau nggak salah kayak Deathly Hallows-nya Harry Potter. Tapi ternyata waktu saya cek ceritanya sendiri sebetulnya tebalnya sama-sama buku yang pertama. Sisanya itu appendix. Ini saya kasih lihat ya. Kalian nggak perlu lihat detailnya by the way. Jadi ini kira-kira cerita habis di sini. Sisanya ini cuma appendix. Pada dasarnya dia Appendix A itu adalah Annals of the Kings and Rulers. Dia mendaftarkan raja-raja pemerintah-pemerintah di Middle Earth sebelum dan sesudah Aragorn. Itu sekitar 5 atau 6 halaman. Udah itu dia cerita lagi tentang sejarah raja-raja sebelumnya dan raja-raja setelahnya, raja-raja yang datang jauh sebelum Aragorn. Itu Appendix A. Terus ini Appendix A nggak tahu, mungkin puluhan kalau nggak ratusan halaman. Semua cerita tentang raja-raja.
Oke. Terus menggambarkan sejarah. Kalau kalian tahu di Lord of the Rings bukan aja ada raja yang Gondor ya, tapi ada raja-raja yang lain seperti yang pasukan berkuda misalnya, saya udah lupa namanya, Eorlingas atau or something gitu ya. Terus sejarahnya para dwarf di sini itu baru appendix A. Terus setelah itu, kalau kalian yang suka nonton film Marvel kan suka ada nungguin end credit scene ya. Ini end credit scene yang pada dasarnya panjangnya 400 halaman. Jadi kalau kalian mau tahu what happened setelah babak terakhir Lord of the Rings, itu diceritain, tapi nggak ceritain detail. Dia pada dasarnya cuma ceritain dari tahun ke tahun. Tahun sekian, ini yang terjadi pada Aragorn. Tahun sekian, ini yang terjadi pada Legolas. Tahun sekian, ini yang terjadi pada Gimli. Tahun sekian, nanti diceritain kapan dwarf-nya ada yang kosa, ada yang meninggal, dan seterusnya. Sampai tahun di mana Aragorn-nya sendiri meninggal. Jadi kita sebetulnya diceritain all the way sampai akhir banget. Dan kok kan nggak tahu bisa lihat ini ya. Ini ada kayak semacam silsilah. Ini kalau nggak salah silsilahnya Bilbo. Dia karakter-karakter yang kita nggak pernah dengar. Silsilahnya Merry, salah satu lagi karakter yang ada di Lord of the Rings. Penanggalan. Dia bikin kalender, sistem kalendernya di tempat para hobbit tinggal. Writing and spelling, bagaimana mempronounce nama dan kata-kata di Lord of the Rings, vowels, urutan kata, Elvish buat yang penasaran gitu ya, mau belajar. I mean, kalau kalian ini cara nulisnya, ya, in case ada mau tahu. Yang saya mau bilang dari ini adalah seorang yang betul-betul mikirin bukan aja ceritanya, tapi dunianya. Seolah-olah dia sepertinya kayak mungkin tadi Neil Gaiman bilang tentang Narnia ya, dia lebih lagi menceritakan Lord of the Rings seolah-olah Middle Earth itu betul-betul real gitu ya. In fact kalau kalian baca Lord of the Rings, salah satu hal yang kadang-kadang bikin orang malas baca itu karena dan ini di filmnya nggak muncul sama sekali. Di film itu biasanya paling cuma 2-3 detik shot gitu, di mana karakternya jalan, naik turun gunung ya. Tapi kalau kalian baca bukunya, itu bisa 2-3 halaman, cuma digambarin bagaimana indahnya dan bagaimana rindangnya rumput dan pemandangan. 25 km ke kiri kita bisa melihat ini, itu, dan itu bisa 2 atau 3 paragraf. 23 km ke kanan kita bisa lihat ini, itu. Kadang-kadang dia cerita soal latar belakangnya, kenapa ini seperti itu, dan seterusnya. Sepertinya kita betul-betul dibikin absorb dan masuk ke dalam dunianya gitu ya. Nah, itu sebenarnya saya bilang tadi, begitu udah kelar baca setiap novel dan tiga-tiganya rasanya seperti betul-betul kayak abis holiday gitu ya, seperti betul-betul pergi ke satu negeri yang asing gitu ya, dan tinggal di sana bukan aja selama 2-3 minggu, tapi 2-3 tahun, 20 tahun gitu ya. Dan begitu keluar dari sana kita kayaknya udah jadi warga negara sana gitu. Oke. So, tapi walaupun gitu ya, di tengah kompleksitas yang begitu dalam, tadi saya cuma tunjukin sepintas gitu ya, kerja kerasnya Tolkien, dia tetap bilang, nah ini satu kutipan dari dia langsung, sorry, saya baru lihat ada yang raise hand. Ini by the way yang raise hand, ada yang mau nanya? Untuk komentar? Nggak jadi. That's fine. Oke, ini dari, satu lagi, ini kalau nggak salah dari Wikipedia-nya. Ini cepat aja, ini cara si Tolkien menggambarkan begitu banyak, apa ya, mungkin sikap gitu ya, atau attitude, atau kita sebutnya apa ya, kalau kalian yang main game, alignment ya, good, bad, dan seterusnya ya. So, kalau kalian lihat di situ ada kiri bawah Gondor, ini daerahnya manusia gitu ya, Aragorn, Boromir, kalau karakter-karakter itu good tapi complicated. Jadi artinya ada yang baik, ada yang jahat, yang punya 2 atau 3 motif. Yang sebelah kanan banget itu bicara soal Mordor gitu ya. Yang paling kanan gitu ya. Sauron itu semua di sana, Orcs, Saruman itu di kanan. Tapi ada juga yang kanan bawah, Haradrim. Ini kalau nggak salah ya, udah lu pasti di film nggak gitu kelihatan, tapi ini kayak semacam satu suku lagi gitu ya. Terus ada lagi yang di utara, yang lebih simple, yang utara kiri gitu ya, itu Hobbit, semua masuk daerah sana. Alright. So jadi ada semacam moral geografi, dan ini betul-betul menggambarkan latar belakang berpikirnya Tolkien. So itu ada sedikit kutipan di situ, dan dia bilang memang secara fundamental The Lord of the Rings itu adalah karya yang bersifat religius dan Katolik. Itu by the way
Tolkien itu Katolik ya, Katolik yang sangat taat by the way, ya, yang cukup ngerti fondasi imannya. Perhatiin, unconsciously so at first, but consciously in the review. Jadi waktu mulai, dia sebetulnya nggak ngeh. Dia memang betul-betul cinta dan suka bahasa dan dunia ini ya, dunia yang menginspirasi Lord of the Rings seperti Norse mythology, Greek mythology gitu ya. Tapi semakin dia nulis, supaya dia makin sadar ternyata ada begitu banyak religious values yang muncul dari karakter-karakter ini. Itu, nah kalimat berikutnya, that is why I have not put in or have cut out practically all references to anything like religion, to cults or practices in the imaginary world. Itu sebabnya kalian nggak bakal nemukan seperti di Narnia istilah tentang menyembah, berdoa, memohon gitu ya, atau bahkan kalimat tentang Tuhan atau Allah gitu atau pemimpin dunia ini. Semuanya itu lebih di latar belakang, agak seperti kalau kalian baca kitab Esther. Wah, ada tempatnya di mana misalnya karakter-karakternya itu, misalnya Frodo ya, berapa kali kepepet itu dia bakal ngucapin satu kalimat dalam bahasa elf yang sebetulnya kayak semacam doa gitu ya, doa pada Galadriel misalnya, atau doa pada atau bahkan kadang-kadang elfnya sendiri mereka berdoa pada leluhur elfnya mereka gitu ya, semacam keinginan untuk ditolong. Yang dia bilang kalimat terakhir, the religious element is absorbed into the story and symbolism. Jadi istilahnya nggak stand out seperti Narnia. Ini terus berikutnya ada satu kutipan lagi dari Tolkien yang menurut saya cukup bagus ya. We have come from God and inevitably the myths woven by us, though they contain error, will also reflect a splintered fragment of the true light, the eternal truth that is with God. Intinya dia bilang karena kita datang dari Allah, Allah pencipta, Allah pembuat cerita. Kita tidak bisa menghindari bahwa mitos atau kisah yang berusaha menjelaskan kehidupan atau arti hidup itu mau nggak mau tuh adalah bagian dari hidup kita, walaupun di dalam diri kita selalu ada error, ada kesalahannya. Nah, nanti kita towards the end akan bicara lagi soal maksud mitos di sini. Tapi yang pasti mitos di sini bukan cerita isapan jempol gitu ya, bukan dongeng bukan dongeng doang. Ini bicara tentang cerita yang mungkin bisa dibilang kayak semacam super story gitu ya, cerita yang menunjukkan apa asal usul, arti hidup dan tujuan hidup kita. Oke, yang menarik kalimat berikutnya, dan ini bisa dibilang kayak semacam framework berpikir Tolkien. Dia bilang, only by myth making, only by becoming a sub-creator and inventing stories can man ascribe to the state of perfection that he knew before the fall. Jadi bagi Tolkien, entah kita penulis atau pembaca, kita adalah sub-creator. Kita bukan seperti Allah yang ada pencipta segala sesuatu, tetapi kita adalah sub-creator. Kita menginvent cerita, dan waktu kita membuat cerita-cerita fantasi kayaan seperti yang Tolkien lakukan, atau bahkan sesimpel yang kita lakukan waktu kita masih lebih muda, kali lebih kecil gitu ya, dengan karakter He-Man, Ninja Turtle atau Avengers yang kita pegang gitu ya. Kita sebetulnya sedang balik lagi ke keadaan di mana kita tahu bahwa kebaikan akan menang dan kejahatan akan dikalahkan. Ya. Bahwa ada sesuatu yang beautiful yang pantas untuk kita aspire to. Itu sebabnya waktu kebanyakan kita udah grow up, growing older, mungkin lebih sini sama dunia ini. Kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak main gitu ya, kita lihat mereka begitu lugu, begitu simple, betul nggak sih? Mereka lihat dunia itu begitu black and white, dan mereka penuh pengharapan gitu ya. Kadang-kadang kita misalnya habis pulang kantor, meeting, perusahaan kadang lagi ribet banget gitu, ada begitu banyak politik kantor, belum lagi situasi politik di luar yang besar yang bikin kita jenuh dan kok orang ini kayak baik tapi kok tindakannya kayak gitu, terus kita pulang ke rumah dan lihat anak-anak kita main begitu simple gitu ya, I will defeat you gitu ya, evil guy gitu ya, kadang-kadang datang sama kita, daddy you are the monster and I have to kill you gitu ya. Kita lihat kayaknya buat mereka apa ya, ada semacam kekuatan waktu mereka menjadi kayak semacam little sub creators gitu ya, membuat cerita mereka sendiri. Nah, sebetulnya apa yang mereka lakukan itu persis sama yang Tolkien, Lewis, dan nanti Rowling dan semua penulis-penulis lain lakukan, cuman bentuknya lebih kompleks dan lebih mature gitu. Berusaha menggambarkan satu dunia yang andaikan semuanya itu semuanya itu kelihatan gitu. Siapa yang baik, siapa yang jahat gitu ya.
nggak seperti dunia nyata kita yang so complicated. Oke. Alright. Nah, tadi saya udah mention, mungkin berapa dari kalian baru tahu hari ini gitu ya, bahwa Tolkien sama Lewis itu mereka best buddies. In fact, dia dan mereka dan kalau nggak salah 2 atau 3 orang lain, mereka sering kali ngumpul di satu pub, di satu bar, dan tukar pikiran, kadang-kadang debat teologi, bicara soal sastra, bicara soal tulisan, eh, eh, dan itu berlangsung selama belasan tahun. Oke. Kalian mungkin perlu tahu bahwa C.S. Lewis sedikit beda sama Tolkien. Dia latar belakangnya seorang ateis. Dia bahkan for a long time dia nggak percaya dan dia sangat stubborn untuk betul-betul percaya, apalagi yang namanya kekristenan gitu ya. Tapi yang menarik, salah satu orang yang sebetulnya punya peran besar untuk mempertobatkan Lewis adalah Tolkien. Ya. In fact, di salah satu biografi dibilang ada satu area di mana mereka rutin jalan barengan dan bicara gitu, tukar pikiran, debat kadang-kadang, dan kadang-kadang dicatat mereka juga, namanya teman gitu ya, mereka kadang-kadang bisa debat dengan sangat keras satu sama lain. Tapi justru persahabatan dengan Tolkien lah yang pelan-pelan membuka mata rohani Lewis. Bahwa bukan Tolkien juga, ada satu orang lagi dari kumpulan itu namanya Barfield yang juga punya peran besar dalam dalam buat Lewis percaya sama Kristus gitu. Nah, kalau Tolkien adalah orang yang akhirnya menginspirasi Lewis untuk percaya pada Yesus, maka yang menarik, Lewis adalah sebetulnya orang yang menginspirasi Tolkien untuk menulis cerita fantasi. Oke. In fact, si Tolkien pernah bilang, itu nggak ada di layar, dia bilang, saya berhutang sangat besar pada pengaruh C.S. Lewis dalam hidup saya. Karena dia adalah orang mungkin satu-satunya orang yang terus-menerus mengencourage tulisan-tulisan saya, di mana pada saat itu dia adalah satu-satunya pembaca saya. Bayangin, for many years mungkin satu-satunya orang yang baca manuskripnya, tulisan-tulisan fantasinya Tolkien cuma C.S. Lewis. Oke. Dan C.S. Lewis termasuk orang yang sangat mendorong dan encourage dia. Nah, saya nggak mau gambar ini sebagai cerita yang kelihatan sangat ideal gitu ya, karena teman-teman pada kenyataannya ya yang terjadi adalah setelah mereka dekat sekitar mungkin belasan tahun, relasi mereka nggak lama kemudian jadi agak dingin. Dan salah satu alasannya sebetulnya yang menarik adalah karena perbedaan teologi. Seperti kita tahu, Tolkien latar belakangnya Katolik, tapi Lewis waktu dia bertobat dan percaya Tuhan, dia menjadi seorang Anglican. Oke, yang secara teologi dua-duanya punya perbedaan yang cukup signifikan sebetulnya. Dan kalau kalian tahu cerita kehidupan pribadinya Lewis, satu area yang seringkali jadi at least apalagi buat orang zaman itu ya, relasi dia dengan seorang wanita yang udah cerai waktu itu. Badoy kan harus bawa kata cerai ini all the way back ke zaman itu ya, yang lebih nggak lazim dan lebih dianggap lebih tabu atau lebih secara sosial sulit diterima. Plus orang Amerika lagi. Tolkien sama Lewis sama-sama di Inggris, ini orang Amerika dari luar, cerai, terus akhirnya dekat dan nikah sama Lewis. Jadi so kalian bisa bayangin perbedaan teologi, ketidaksetujuan Tolkien dengan relasi Lewis dengan siapa wanita yang disebut Joy Davidman ini, akhirnya bikin relasi mereka jadi sedikit dingin. Tapi yang menarik, ternyata even sampai akhir hidup Lewis, Tolkien itu sangat-sangat menghargai dia. Dibilang, waktu Lewis meninggal, dia merasa dia bisa bilang gini, waktu aku jadi tua, waktu teman-temanku meninggal itu aku rasa seperti pohon yang kehilangan daunnya. Tapi waktu C.S. Lewis meninggal, aku merasa seperti pohon yang dipangkas ke akar-akarnya. Dia merasa kehilangan yang begitu kosong, yang begitu hampa. Dia bahkan bilang, aku merasa kehilangan yang begitu dalam, sehingga setelah Lewis meninggal, aku tidak mau bicara lagi tentang dia. Bukan karena benci, tapi dia merasa kehilangan begitu dalam. Dia merasa kekosongan yang begitu kosong. In fact, kalau kalian ingat ya, teman-teman ngumpulnya, dia merasakan banget gitu ya, begitu kehilangan Lewis, dia seperti ada satu area dalam hidupnya yang nggak mungkin bisa diisi oleh orang lain. Oke. So, sekali lagi, Lord of the Rings bicara tentang hal-hal tentang petualangan. Yang menarik ada seorang pengamat mengatakan bedanya dengan kebanyakan cerita petualangan, itu petualangan kan biasanya si tokoh utamanya, hero-nya itu mencari harta karun. Tapi dalam kasus Lord of the Rings ini kebalikannya gitu ya. Hero-nya justru tujuan akhirnya adalah untuk menghancurkan harta yang dia udah miliki, yaitu
cincin itu. Dan the reason saya kasih tagline berhala-berhala di hati kita, cincin that one ring itu, betul nggak? Itu yang sering kali menjadi yang mengekspos berhala di hati Frodo, di hati Aragorn, di hati tokoh-tokoh di cerita Lord of the Rings. Begitu mereka menyadari kekuatan dan kuasa yang mereka bisa dapetin dari cincin itu, biasanya isi hati mereka mulai kelihatan gitu. Ya, bahkan saking beratnya beban itu, kalau kalian tahu sebetulnya di titik akhir dari cerita itu, begitu Frodo udah berdiri di ujung di ujung kawah Mount Doom itu, dia sebetulnya bilang no, aku nggak mau cemplung ini gitu ya. Dan dia pada dasarnya mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh leluhurnya Aragorn ribuan tahun sebelumnya. Oke. Karena kegelapan sudah begitu menguasai Frodo, di akhirnya sebetulnya yang tragis di titik akhir dia malah mengatakan aku tidak mau melakukan tugasku gitu. Oke. Tapi ya kalian tahu sendiri akhirnya mendadak Gollum muncul dan singkat cerita walaupun Frodo harus kehilangan jarinya tapi akhirnya cincin itu berhasil dihancurkan bersama dengan Gollum ya. A good and happy ending. Tema yang lain sekali lagi ya, peperangan antara kebaikan dan kejahatan, kematian dan hidup kekal. Kematian dan kebangkitan juga, kau tahu Gandalf pernah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan Frodo dan teman-temannya, terus Gandalf bangkit lagi gitu ya. Terus juga bahaya dari kekuasaan, the danger of power. Dan sekali lagi, seperti tadi saya bilang ya, Tolkien jauh lebih subtle, jauh lebih tidak kentara dalam meramu figur seperti nabi, ya, imam dan raja yang sangat kita kenal di dalam kekristenan gitu ya. Gandalf gitu ya sebagai wizard seringkali punya peran sebagai seorang nabi. Aragorn jelas-jelas raja, tapi dia kadang-kadang juga berperan sebagai imam. In fact di cerita Lord of the Rings ada semacam nubuatan gitu ya. Dari mana kamu tahu bahwa si manusia itu adalah raja sesungguhnya kalau dia bisa menyembuhkan. Kalau nggak salah ada nubuatannya gitu ya. Healing is in the hand of the king or something like that. Dan itu kalau nggak salah yang membuat Aragorn bisa menyelamatkan seorang karakter kalau saya namanya Boromir yang waktu itu di menjelang ajalnya gitu. Dan dari situ baru orang-orang tahu oh ini pasti the true king karena di tangannya itu ada kesembuhan gitu ya. Anyway, so itu Lord of the Rings, novel dan seri favorit saya pribadi dan banyak orang. Dan by the way, hampir semua seri-seri fantasi yang istilahnya non-religious, non-Kristen, itu bisa dibilang berhutang pada Tolkien. Karena seperti tadi saya sengaja tadi kasih contoh begitu detail yang dia bikin, karena sejak saat itu bisa dibilang dia menginspirasi ratusan jenis cerita fantasi lainnya yang juga punya detail yang sama. Okay. Now, Lord of the Rings, pertanyaan, komentar, masukan, ada? Tadi ada yang raise hand, kalau nggak salah nggak jadi, saya nggak ini. Sekali lagi welcome buat beberapa dari kalian yang saya nggak sapa tadi early on. Oke. Saya berjanji akan mengganti background untuk ke bagian terakhir. Yes. Ini harusnya background-nya benar ya. Oke, so ini bicara soal Harry Potter. Nah, seperti tadi saya bilang di awal, saya terus terang nggak terlalu familiar sama Harry Potter selain nonton filmnya yang menurut saya bagus banget, at least for me gitu ya. Punya tema dan punya skala epic yang serupa. Saya harus akui mungkin kualitas filmmaking-nya nggak even dari film ke film, jadi saya terus terang nggak tahu novel sama atau enggak. Kebanyakan kita harus ngakuin gitu, selalu bukunya lebih bagus daripada filmnya. Sekarang udah cukup populer untuk bilang don't judge a book by its movie adaptation gitu. Dan it's quite true, at least buat Lord of the Rings, at least apa ya? Kalau buat saya pribadi, begitu saya nonton filmnya, saya udah put away bukunya. Artinya saya nggak bakal expect, oh sini harusnya kayak gitu, situ harus kayak gitu. Jadi begitu saya lihat perbedaan, at least saya nggak terlalu offended atau ngerasa pengen demo atau nulis petisi di change.org gitu ya. Tapi saya tahu ini buku orang kadang-kadang punya begitu banyak rasa fanatik dan cinta dan keterikatan gitu ya sama alur cerita dan karakter tertentu, dan karena kan bisa dimengerti ya kalau ada cerita yang nggak muncul di layar atau kayaknya beda banget sama yang
kita harapin orang akhirnya kecewa dan mungkin nggak sedikit dari mereka akhirnya merasa nggak bakal lagi lihat filmnya. Nah, Harry Potter sedikit lebih saya nggak bilang challenging sih, mungkin setiap itu punya keunikan sendiri ya. Tapi bedanya tentu saja Narnia dan Lord of the Rings dua-duanya ditulis tahun 50-an, maksudnya bukan zamannya kita at least gitu ya. Not even zamannya orang tua kita gitu, mungkin zamannya kakek nenek kita bahkan. Nah, Lord of the Rings itu Harry Potter itu now gitu ya. Zaman sekarang, kontemporer banget. Jadi fresh dan mungkin beberapa dari kalian masih ingat pertama kali The Sorcerer's Stone muncul dan ngantri buku berikutnya muncul, film muncul, ngantri buat kalian mungkin itu masih fresh dan recent memory. Nah, buat kita yang Kristen, kita mungkin masih ingat masa-masa di mana saya nggak tahu ya, at least berapa gereja itu nggak setuju, jangan nonton Harry Potter, jangan baca gitu. Kenapa? Karena ada sihir, mengajarkan dunia fantasi dan seterusnya. Nah, kalau kalian mau tahu jawaban singkat saya aja, saya nggak setuju dengan reaksi terlalu ekstrim seperti itu karena ada sihir dan dunia tahyul, nanti anak-anak kita jadi terbawa ke dalam dunia sihir. Nanti saya akan coba kasih reasonnya gitu ya. Menurut saya itu terlalu overreaction dan kadang-kadang agak munafik karena orang-orang yang nggak ngasih anaknya nonton Harry Potter tapi ngasih mereka nonton Superman misalnya. Ya, Superman, Spider-Man, mereka juga punya problem yang sama, betul nggak? Paling obvious itu bohong. Mereka kan selalu harus bohong untuk tanya, kamu habis dari mana? Oh, sorry, saya harus telepon karena gini-gini. Padahal mereka balik ke ruang belakang, ganti baju, terus jadi Spider-Man gitu ya. Spider-Man ngajarin kita bohong gitu kan. So, anyway, apart from that, tapi menurut saya Harry Potter epic banget dan sangat-sangat fenomenal. Semakin saya baca dan ngerti sebagian tentang penulisnya J.K. Rowling, saya sebetulnya cukup admire sama dia. Khususnya baru-baru ini ya, dia make a very menurut saya pendirian yang sangat wise, vokal, tapi akhirnya jadi heboh gitu ya. Karena dia isu transgender, by the way, kalian bisa baca sendiri dan make up your own mind. Tapi menurut saya dia orang yang punya prinsip dan berani mengutarakan pendapatnya. In fact, sebetulnya gara-gara isu ini, kalau kalian tahu ada walaupun nggak banyak ya, tapi ada beberapa toko buku akhirnya bahkan nggak mau ngestok bukunya J.K. Rowling ya karena mereka ngerasa dia itu ya transphobic dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri, saya nggak mau spend waktu di sana. Tapi saya setidaknya saya admire orang yang berani make that stand terlepas dia Kristen atau bukan. Nah, sepanjang saya tahu agak beda dengan Lewis dan Tolkien, mungkin Rowling bukan orang yang deep thinker dalam arti secara teologi gitu ya. Walaupun dia sendiri kalau nggak salah dia gerejanya Anglican atau Church of Scotland gitu ya. Jadi orang yang punya Christian background dan Christian thinking, kalian nanti bisa coba baca di Wikipedia atau di news outlet yang reliable untuk tahu seperti apa kerohaniannya. I don't think that's the main point. Walaupun nanti ada sedikit pengaruhnya gitu ya. So, Harry Potter harusnya kebanyakan familiar bicara tentang seorang anak yang bernama Harry Potter gitu ya. Yang tadinya dia pikir dia cuma anak biasa, tapi ternyata di ulang tahun yang ke-11 anak yatim ini yang tinggal di rumah om dan tantenya yang sangat bengis, sangat tipikal gitu ya. Ternyata dia adalah anak dari sepasang wizard, atau saya pakai istilah wizard kan udah tahu lah ya, suami istri yang sangat powerful gitu ya, dan ternyata dia punya kekuatan yang sangat khusus dan bahkan dinubuatkan bisa mengalahkan wizard yang sangat jahat yang disebut Voldemort. Dan singkat cerita dari awal sampai akhir adalah perjalanan apakah Harry Potter akhirnya bisa mengalahkan Voldemort atau bahkan bisa mengembalikan gitu ya keluhuran dari dunia sihir ini pada tempatnya. Tentu saja karena Voldemort dan teman-temannya adalah orang yang menyalahgunakan sihir untuk kekuasaan dan kejahatan mereka sendiri. Sementara Harry Potter dan teman-temannya adalah orang-orang yang menggunakan sihir untuk kebaikan. Nah, saya tahu nggak se-black and white itu. Saya at least tahu cerita enough untuk kadang-kadang Harry Potter dan teman-teman pun menyalahgunakan sihir, betul nggak? Mereka memanipulasi waktu, kadang-kadang mereka memanipulasi ramuan atau ilmu tertentu. Tapi poinnya adalah penggambaran black and white-nya cukup obvious. Obviously ada karakter yang in between, dan itu sebetulnya semua nuansa ini yang bikin cerita Harry Potter ini menarik. Nah, kita tahu, sorry buat yang belum nonton, plot
big plot twist-nya ada di akhir. Saya pribadi nggak nyangka karena setiap kali nonton belum pernah baca novelnya gitu ya. Obviously waktu Harry Potter akhirnya menyerahkan memberikan nyawanya gitu pada dasarnya untuk teman-temannya gitu ya. Dan di situ kita baru sadar ternyata ada begitu banyak hal yang selama ini kita pikir orangnya jahat itu ternyata dia punya maksud baik gitu ya. Yang sangat surprising. Dan dan juga ada sekali lagi tema kematian dan kebangkitan. Harry Potter akhirnya bangkit kembali dan akhirnya Voldemort bisa dikalahkan. Nah, kalian mungkin familiar di film terakhir dan ini juga ada novel. By the way, yang nonton film terakhir saya terus terang lupa sih karena lagi baca lagi baru ngeh. Kalau di filmnya di bagian ini ada nggak ya, di mana ada 2 batu nisan terus ada ayat Alkitab, di filmnya muncul nggak ya? Ada yang bisa confirm atau deny, please? Enggak, kayaknya. Di filmnya nggak ada ya? Anyone else? Nggak ada? Anyway, kalau di filmnya nggak muncul, rupanya di ceritanya itu ada 2 batu nisan. Satu batu nisannya Dumbledore dan adik perempuannya kalau nggak salah, dan satu batu nisannya orang tuanya Potter. Dan di batu nisannya Dumbledore itu ada tulisan yang pertama ya, where your treasure is, there your heart will be also. Kalian tahu itu Alkitab ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oke. Dan di batu nisannya orang tuanya Harry Potter, James dan Lily, ada tulisan and the last enemies that shall be defeated is death. Itu pun ada Alkitab ya. 1 Korintus 15. Kalian bisa Google sendiri lah. It's in the Bible. Secara sosiologi si Rowling dia argue bahwa karena ini batu nisan wajar gitu ya, namanya juga budaya settingnya kan England ya, di Inggris wajar kalau orang taruh Alkitab. Tapi dia juga bilang gini, di salah satu interviewnya dia mengatakan bahwa 2 Alkitab ini sebetulnya bisa dibilang menyimpulkan Harry Potter 1 sampai 7. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pada dasarnya waktu Harry setiap kali dia berhadapan dengan musuh-musuhnya atau Voldemort berapa kali ya, termasuk yang final, dia seperti ditanya, Harry, what is your treasure? Apa yang paling berharga buat kamu? Popularitas, ya, kuasa menjadi the best wizard, menyenangkan orang tua, atau menyerahkan atau teman-temanmu. Dan akhirnya kita tahu Harry memilih untuk memberikan nyawanya gitu ya, untuk rela melepas apa yang berharga supaya teman-teman bisa selamat. Oke. Alright. Terus the last enemies that shall be defeated is death. Melalui kematian Harry dan kebangkitan lagi, dia quote unquote seperti Yesus gitu ya, mengalahkan kematian. Oke. So in fact saya masih ingat waktu nonton film yang nggak ingat ya, ketiga atau keempat atau kelima, saya sebetulnya udah agak annoyed karena saya pikir ini pasti towards the end ada adegan di mana si Harry-nya itu ngalamin sesuatu, dia kejang-kejang, tergelepar, nggak sadar terus bangun lagi, betul nggak? Saya pikir it's so annoying gitu ya. Kenapa adegannya dia nggak berantem, dia nggak keluarin that secret spell gitu ya, dan atau ada plot twist di mana dia akhirnya bisa mengalahkan bad guys. Selalu ada something yang bikin dia kejang-kejang, jatuh pingsan terus bangun dan hey Harry you wake up gitu ya, kamu udah bangun, ini yang terjadi, dan ternyata bad guys-nya kalah. Saya pikir ini udah terjadi 2-3 kali, kenapa kayak gini ya? Tapi ternyata mungkin terlepas dari itu penggambaran yang fair atau enggak dari novelnya gitu ya. Tapi mungkin itu semacam pattern yang akhirnya Harry bakal betul-betul lakuin, di mana dia bukan sekedar pingsan, dia mati beneran gitu. Dia betul-betul memberikan nyawanya. Kelihatannya pattern yang buat saya pribadi lagi itu annoying setidaknya di layar lebar. Ternyata itu menjadi sesuatu yang Harry sendiri akhirnya fulfill di puncak dia duel dengan Voldemort. Nah, saya tahu pengetahuan dan deskripsi saya tentang Harry Potter sangat terbatas, jadi actually saya mau kasih waktu buat kalian ini nih. Ada yang ini nggak? Ada yang mau nambahin atau ngasih feedback anything tentang Harry Potter? Komentar, pertanyaan even mungkin? No? Oke. Ada seorang teolog, saya nggak ada di slide sini, namanya Jerome Bars. Saya sebetulnya suka banget tulisan dan lecture-nya dia, dan saya baru tahu ternyata dia tuh ngefans banget sama Harry Potter. In fact, dia cerita waktu novel
yang terakhir ada The Deathly Hallows itu keluar, dia sampai baca The Deathly Hallows itu 6 kali. Saya gara-gara dia ngomongin, saya pikir harus beli bukunya nih. Oke. Anyway, dan dia nulis satu buku yang sebetulnya bukan tentang Harry Potter, judulnya itu kalau nggak salah Echoes of Eden, Gema dari Taman Eden. Dan di bukunya dia pada dasarnya mengatakan bahkan setelah dunia jatuh ke dalam dosa pun, kita masih bisa melihat semacam trailer atau preview keindahan dari Taman Eden, dari ciptaan, dari teknologi, dan khususnya dari cerita-cerita yang kita ceritakan berulang kali. Dan satu cerita yang dia kupas secara cukup detail sebetulnya tentang Harry Potter. Dia termasuk orang yang nggak setuju tentang ngapain sih, at least sejumlah orang Kristen begitu lihat Harry Potter sihir, jangan baca, itu dari setan gitu ya. Dia bilang that's wrong gitu ya, karena pertama kita harus ingat itu diceritakan dalam bentuk fantasi. Terus kok kan, at least saya cukup familiar dengan Harry Potter untuk tahu gitu ya bahwa sihir atau ilmu bahkan nama-nama ilmu sihir dan cara digambarkan bukan kadang-kadang parodi atau lucu-lucuin apa yang ada di dunianya nyata gitu ya, pakai bahasa yang kedengarannya Latin misalnya gitu ya untuk bikin kita tertarik atau merasa lucu aja dengan dunia sihir yang kelihatannya at least digambarkan sekonsisten mungkin. Nah, si Jerome Burroughs dia bilang ada berapa alasan mengapa dia suka Harry Potter. Pertama, Harry Potter itu fun to read. Pokoknya asik buat dibaca dan ditulis dengan sangat baik. Saya cukup setuju. Saya kira kemarin coba baca karena bisa lihat excerpt-nya kan yang online. Saya pikir this is very well written. Saya mau baca lebih banyak lagi gitu ya. Terus yang menarik adalah sekali lagi unik, agak beda dengan misalnya Lord of the Rings sama Narnia. Dunia paralelnya Harry Potter itu adalah dunia kita sekarang. At least dunia modern, betul nggak? Dengan telepon, dengan sekolah modern gitu ya. Pengalamannya itu lebih ngena ke kita. So I think it's a good thing karena kita seperti lihat ada dunia paralel yang berjalan barengan dengan kita gitu ya. Stasiun yang mereka perlu pergi setiap kali untuk masuk ke dunia itu ya, platform 93 Prapat ya. In fact kalau kalian lihat nama stationnya aja, namanya kan King's Cross ya. Terjemahannya apa? Salibnya raja gitu ya. King's Cross kayak udah ada hint ke setidaknya framework Kristennya J.K. Rowling. Yang bagus lagi dari Harry Potter menurut kalau kalian tahu sebetulnya mungkin satu-satunya buku as far as I know gitu ya, yang waktu buku itu muncul itu menimbulkan keinginan untuk membaca yang sangat tinggi di kalangan anak-anak yang tadi nggak baca sama sekali. Orang-orang anak-anak jadi mau baca gitu, which is yang menurut saya it's a very good thing. Sekali lagi diisi dengan karakter-karakter yang menarik, bukan aja tokoh-tokoh utamanya, tapi karakter-karakter sampingannya gitu ya. Dan yang konsisten gitu ya, konsisten lucu, konsisten nyebelin, termasuk mereka yang in between, yang kind of abu-abu gitu ya, baik tapi jahat gitu ya. Kalau nggak salah ada omnya ya, atau paman angkatnya Harry Potter ya, yang pertama kali digambaran, yang ketiga ya, The Prisoner of Azkaban, digambarin sebagai bandit penjahat gitu, teroris bisa dibilang. Tapi ternyata karakter yang at least sepanjang saya ingat di filmnya karakter yang keren banget gitu ya, dan dimainin sama satu aktor favorit saya, Gary Oldman gitu ya. So itu. Terus yang Jerome Burroughs bilang lagi yang bagus dari karakter dari Harry Potter adalah kita melihat karakter itu mengalami pertumbuhan. Harry, Hermione, Ron, termasuk karakter-karakter sampingan itu mereka mengalami pertumbuhan, tapi juga pertumbuhan yang normal. Artinya mereka jatuh bangun. Mereka make mistake. Sama seperti cerita di Narnia dan Lord of the Rings, mereka juga digambarkan menikmati hubungan antara sama manusia dan keindahan dunia yang Tuhan ciptakan. Kadang-kadang makanan atau snack yang mereka nikmati walaupun di dalam dunia sihir gitu ya, digambarkan dengan begitu lezat, begitu enak, begitu menggugah selera gitu bisa dibilang. Tetapi pada saat yang sama kejahatan dan kebaikan juga digambarkan dengan cukup cukup clear gitu ya. Misalnya kejahatnya Voldemort dan pasukannya gitu ya. Tapi juga orang-orang sekali lagi yang abu-abu, seperti saya terus terang ini cuma lihat dari notes karena udah lupa di filmnya ya. Karakter yang kompleks seperti orang tuanya Draco Malfoy yang nggak salah mamanya itu ternyata punya peran dalam nolong Harry waktu kecil gitu ya. Jadi sekali lagi ya, keindahan ciptaan, mengerikan dan menjijikannya kejahatan di dunia ini, tetapi keindahannya kebaikan, dan sekali lagi salah satu yang konsisten di Harry Potter adalah kerinduan dari tokoh-tokohnya untuk penebusan, untuk final. Kapan nih semua bakal berakhir? Ya, kapan
kita akan menang, kapan kita akan mengalahkan Voldemort, kapan kita akan tiba di dunia yang lebih baik lagi gitu ya, di mana sihir tidak disalahgunakan, tidak dimanipulasi atau dipakai untuk kejahatan. Oke. Alright. Ada mungkin pause dulu kali ya. Teman-teman ada pertanyaan atau komentar? Anyone? Oke, kalau nggak ada, kita lihat yang berikutnya. Saya akan, ini kita towards bagian terakhir. Itu Harry Potter, Kematian dan Kebangkitan. Nah, by the way, walaupun saya taruh kematian dan kebangkitan di Harry Potter ya, tapi seperti yang kalian tadi lihat tadi, kematian dan kebangkitan juga ada di Lord of the Rings, waktu Gandalf mati terus bangkit lagi dari Gandalf the Grey jadi Gandalf the White. Aragorn juga at one point sempat dikira mati kan, dia jatuh terus dia bangun hidup lagi gitu ya. Frodo misalnya gitu ya. Di Narnia tadi saya udah bilang tentang Aslan. Jadi ini sebetulnya bukan unik di Harry Potter, tapi semuanya biasa punya tema yang serupa gitu ya. Oke. Now, nah, saya pikir tadi mau skip ini aja, tapi ini mungkin menarik untuk kalian tahu. Saya mau tahu berapa dari kalian yang familiar dengan istilah The Hero's Journey. Kalian tahu nggak? Joseph Campbell, ada yang pernah baca? Saya mau cek sih kalau ada yang raise hand familiar dengan The Hero's. Hah? Tahu kok aku. Tahu ya? Iya. Oke. Ya, kamu familiar. Ya, so The Hero's Journey itu pada dasarnya, jadi ada seorang namanya Joseph Campbell, dia bukan seorang Kristen by the way, as far as I know, dan dia pada dasarnya meneliti mitos-mitos besar yang terkenal di Yunani, Romawi atau sepanjang sejarah, dan dia menemukan ternyata kebanyakan mitos ini punya kayak semacam trajektori atau cerita serupa yang dia sebut The Hero's Journey, karakter utamanya. In fact, begitu dia lihat itu dan itu idenya itu ditangkap sama dunia perfilman, ternyata kalian bakal menemukan bahwa hampir semua film cerita, entah itu fantasi, science fiction, drama Korea, superhero gitu, punya pola yang persis sama. Oke, dan sebetulnya terus terang dulu lagi pertama kali tahu dan belajar ini itu kind of spoil hampir semua film, karena artinya hampir semua film itu punya pola seperti ini. Nah, saya rasa kita mungkin nggak bakal spend time buat too much ngegambarin semuanya, tapi ini saya cuman kasih quick preview aja gitu ya. Jadi intinya yang terjadi, kalau kalian lihat itu ada yang namanya ordinary world sama special world, oke? Dan setiap kali perjalanan si hero atau karakter utama itu mulai dari ordinary world, artinya dunia sehari-hari, bukan biasa atau membosankan gitu ya. Maksudnya itu adalah dunia sehari-hari. Itu bisa di Melbourne, Victoria tahun 2020, bisa di mana wherever Harry Potter tinggal gitu ya. Bisa di tempat di mana Tony Stark pertama kali mulai ceritanya, bisa tempat di mana pertama kali keempat bersaudara Pevensie itu mulai kejar-kejaran main petak umpet di zaman perang dunia kedua di pedesaan di London. Itu dunia mereka biasa. Dan itu biasanya film dibuka dengan ordinary world. Terus yang terjadi adalah tokoh-tokoh ini kemudian akhirnya dipanggil masuk ke dalam yang namanya special world. Nah, ini bisa seperti Narnia, kayak masuk semacam portal gitu ya. Tapi bisa seperti Frodo yang sebetulnya nggak masuk portal karena semua settingnya itu kan di Middle Earth, tapi dia keluar dari kampung halamannya, ya, dari Shire. In fact, ada titik di ceritanya di mana waktu dia sampai satu daerah tertentu, ajudannya atau kacungnya lah, atau yang akhirnya jadi best friend si Sam bilang, ini adalah tempat terjauh di mana aku pernah melangkahkan kakiku. Begitu dia step gitu ya. Dan dari situlah bisa dibilang petualangan mereka mulai. Mereka pergi ke daerah-daerah lain di Middle Earth yang mereka nggak pernah kebayang bisa kunjungi sebelumnya. Jadi kalau buat Lord of the Rings, mungkin masuk special world-nya itu adalah daerah lain, gitu ya, atau mungkin masuk akhirnya ke puncaknya gitu ya, Mount Doom. Harry Potter quite obvious, bisa dibilang special world-nya adalah masuk ke dunia wizard gitu ya, lewat platform 9.3 di situ. Tapi kadang-kadang dunia kita sehari-hari juga kayak bisa sama. Secara global, kita sebelum pertengahan Maret tahun ini, kita seolah-olah hidup di ordinary world, betul nggak? Dalam hitungan hari, bulan, kita sekarang bisa dibilang sama-sama sedang di special world yang namanya pandemi. Ya, dengan segala keunikannya, ya, dengan
setahun yang lalu kita nggak kebayang bakal bicara soal 3M, 3T, ya, pakai masking kalau di Victoria, jam malam, lockdown, cuma boleh pergi radiusnya 5 km dan sebagainya. Kita masuk semacam special world. Tapi poin dari Hero Journey ini itu adalah ini. Kalau kalian lihat perjalanan itu kayak circle, si tokoh utama itu masuk ke special world untuk nanti keluar dari situ. Biasanya sebelum keluar dia akan mengalami semacam proses kematian. Oke, kematiannya bisa yang literal, seperti misalnya siapa tadi Harry Potter, dia betul-betul mati, ya. Terus dia bangkit lagi dan dia kembali. Biasanya mereka kembali disebutnya tuh return with elixir. Nah, ini memang bahasa simbol, dia kayak bawa sesuatu yang dicari-cari selama ini. Tapi bisa jadi bentuknya itu pencerahan, bisa jadi bentuknya itu kehilangan sesuatu juga mungkin, kayak Frodo gitu ya. Cincin yang selama ini dia pegang akhirnya betul-betul hilang dari tangannya gitu. Atau dia bisa betul-betul bawa sesuatu kembali. Oke. Nah, kalau boleh digress sedikit, di romantic comedy ini tipikal banget. Kalau kalian yang sering nonton romantic comedy, kalian tahu gitu. Begitu tadi biasanya sama-sama single atau punya pasangan sebelumnya, terus mereka ketemu, jatuh cinta karena satu dan lain hal. Nanti pasti ada adegan di mana mereka pegangan tangan dan everything seems to be okay. Tapi kalian tahu banget nggak mungkin detik berikutnya itu kredit, betul nggak? Directed by gitu, nggak mungkin. Kalian tahu something will go wrong. Kalian bakal kecewa banget begitu abis ini, dan setelah mereka bertemu mereka akan bahagia sama lamanya. Thank you guys. Please make your way to the exit. Kalian tahu something will go wrong, dan bener aja gitu ya. Si kebohongan cowoknya selama ini terungkap, atau ceweknya selama ini say something yang harusnya ini dan cowoknya tahu, dan itu bawa mereka pada kematian, betul nggak? Selalu ada titik di mana mereka bilang, I don't want to see you anymore, gitu. I hate you, gitu ya. Get away from me, atau all that kind of thing, gitu. Dan selalu ada adegan di mana mereka nangis, mereka pisah kota, pisah negara, whatever, gitu ya. Atau there's no way we can be together anymore, dan bla 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 seterusnya. Oke, terus tengah-tengah ada something lagi happen, resurrection, betul nggak? Entah salah satu atau dua dari mereka bangkit lagi dan mereka sadar ternyata mereka emang meant to be together, ya. Mereka kembali dengan elixir yang namanya cinta, gitu ya. Dan selalu adegan terakhirnya kita tahu gitu, begitu cerita itu selesai kita tahu mereka sudah melalui hero's journey ini. Ada titik di mana mereka bilang, gua kayak nggak mau sama ini, there's no way I'm going to be with you, gitu ya. Ternyata begitu udah 2/3 jalan kita tahu mereka lagi rangkul-rangkulan dan seterusnya. Tapi terus nggak lama kemudian mereka bilang, I don't want to see you anymore. Oke. Nah, hampir semua cerita punya pola seperti itu. Oke. Ya. Dan tidak terkecuali sekali lagi kita perlu ingat juga, walaupun ada versi besar yang kayak tadi saya ambil contoh Harry Potter gitu ya. Versi besarnya mungkin yang itu ya, dari buku 1 sampai buku terakhir di mana dia betul-betul memberikan nyawanya, tetapi di dalam itu ada plot kecil yang juga adalah mini hero's journey. Ya kayak tadi saya bilang, Harry Potter dia berapa kali menunjukkan bahwa dia mengalami kayak semacam kematian, tapi cuma pingsan misalnya. Tapi tengah-tengah kita lihat tokoh-tokoh lain menyerahkan nyawanya, betul nggak? Ya, saya tahu setidaknya ada beberapa dari mereka yang berkorban, entah karena betul-betul mau menyerahkan nyawa atau kadang-kadang karena mereka sebetulnya nggak mau mati, terus jebret dibunuh Hicks kayak Cedric misalnya ya. Yang saya tahu begitu dia mati rupanya heboh gitu ya. Rupanya banyak yang protes biar tahu si Cedric itu meninggal. Tapi ada all these things gitu, these little deaths yang kadang-kadang jadi kayak semacam foreshadowing, bayang-bayang ke the final death yang bakal dialami oleh karakternya. Lord of the Rings juga sama, Narnia juga sama. Cerita-cerita yang kalian lihat juga di entah itu science fiction, superhero, drama kalian bakal lihat selalu ada apa ya? Ada final death and resurrection, tapi ada yang kecil-kecilnya gitu. Alright. Now, kenapa saya kasih judul yang terakhir ini Yesus Kristus, mitos dan sejarah? In case kalian nggak kenal saya sama sekali tidak bilang bahwa Yesus itu mitos. Itu bukannya kita bilang gitu ya. Tapi yang saya mau cuman bring up di sini adalah mitos yang dimaksud di sini adalah mitos yang totally different. Tapi sebelumnya saya mau wrap up dengan beberapa kutipan. Ini dari seorang penulis bernama Casey Watson, dia merefleksikan tentang Narnia.
Dia bilang gini, I long more and more for Jesus to return as all the Narnians run with shouts of joy into Aslan's country. I want to go further up and further in. Dia merefleksikan bagaimana begitu, kalau nggak salah ya, di The Last Battle, begitu akhirnya semua kejahatan betul-betul dikalahkan, dan semua Narnians, istilahnya apa ya, umatnya Aslan itu akhirnya bersatu, nyanyi dengan sukacita bersama Aslan. Kita tahu gitu, the story is finished. Tapi sambil itu si Casey Watson itu bilang, aku merasa I want to live in that world gitu ya. Cerita Narnia ini memberikan aku pengharapan bahwa ada dunia, walaupun dunia fantasi, walaupun fiktif, tapi rasanya begitu nyata seperti aku bisa alami di duniaku gitu. Ya, itu bicara soal Narnia. Tentang Lord of the Rings, nah, ini ada seorang penulis namanya Peter Kreeft, dia kalau nggak salah menulis buku The Philosophy of Tolkien, dan ini buku keren banget. Saya nggak ada waktu, nggak sempat baca, tapi kalau nggak salah dia betul-betul menganalisa hampir setiap chapter buku Lord of the Rings, mulai dari buku pertama sampai terakhir, dan dia menganalisa setiap aspek mulai dari apa yang Tolkien pikir tentang manusia, antropologi, tentang metafisika, tentang Tuhan, tentang dewa, tentang kehidupan, tentang kematian, tentang dosa, tentang kejahatan, detail banget gitu ya. Dia pada dasarnya menganalisa The Lord of the Rings ketiga bukunya dari segi filosofi. Tapi saya cuma menunjukin ini. So even though The Lord of the Rings is not an allegory of the Gospels, we can find numerous parallels to the Gospels in The Lord of the Rings. Saya post dulu di situ ya. So seperti dia sendiri mengakui gitu ya. Beda dengan Narnia, Lord of the Rings itu bukan alegori tentang Injil, di mana kita bisa lihat, oh si Aragorn pasti ini, si Gandalf pasti ini. Kita cuma lihat yang dia bilang gitu ya, numerous parallels. Oke. Tolkien sebetulnya pernah ditanya gitu ya, is there God in Lord of the Rings? Dan jawaban dia adalah yes, but I decided not to show him. Jadi God mungkin bukannya Tuhannya orang Kristen, tapi ada a divine ultimate power yang mengontrol dan menguasai seluruh jagat Lord of the Rings. Tapi Tolkien sengaja tidak bikin karakternya itu muncul seperti karakter Aslan. Yang lebih berperan adalah justru orang-orang yang dipercaya kekuatan oleh si Tuhan ini gitu ya. Seperti para elves, seperti para wizard, Gandalf, Saruman, Radagast, dan seterusnya gitu. Ya. Makanya dia bilang ya, since the person at the center of the gospel is omnipresent in hidden ways, not only in his eternal universal nature as truth, goodness, and beauty, but even in his particular historical manifestation, his incarnation. Okay? Jadi itu yang dia bilang ya, di dalam Lord of the Rings, parallels to the gospel itu banyak sekali. Sama seperti Yesus gitu ya, yang adalah the center of the gospel, itu hadir dalam hidup kita dalam cara-cara yang tersembunyi, yang nggak kelihatan gitu ya. Di dalam dalam natur kekalnya dia, kebenaran, kebaikan, keindahan yang sekali lagi digambarkan oleh bukan aja Lord of the Rings, tapi novel-novel yang lain ini gitu ya. Tapi juga di dalam inkarnasi dia, dalam kehadiran dia sebagai manusia yang bisa berbicara, ngobrol sama kita. Itu sebabnya kalian akan nemuin ya, bukan aja di Narnia, Lord of the Rings, atau Harry Potter, ada begitu banyak kesempatan di mana karakter-karakternya itu berbicara dengan pribadi, entah yang supernatural, seperti elves, seperti malaikat, seperti centaur, atau seperti tokoh-tokoh lain yang kalian tahu di, kalau ada naga ya, betul ya, di Harry Potter, atau somewhere gitu ya. Makhluk-makhluk ini selalu membuat mereka apa? Kagum kan, heran, terkesima. Atau kadang-kadang mereka kagum bahwa pribadi yang begitu luhur, begitu agung, misalnya seperti Dumbledore, mau ngobrol dan perhatian sama aku gitu. Ya, atau seorang seperti Gandalf, yang wizard yang begitu powerful, mau bercanda dan ketawa-ketawa dengan hobbit yang begitu kecil yang kelihatan nggak ada artinya. Aslan yang menciptakan seluruh Narnia itu mau main apa ya, guling-gulingan di lantai, apa ya, bawa siapa, kalau nggak salah Lucy sama Susan di atas punggungnya terus lari-lari sama mereka gitu ya. Maksudnya sekali lagi menggambarkan kemanusiaan Yesus yang walaupun dia adalah Allah yang tidak terbatas, tapi ada di antara kita. So itu sekali lagi
bicara Lord of the Rings. Dan terakhir, I think ini harusnya dari Harry Potter ya? Iya, Harry Potter. Ini seorang penulis favorit saya juga, Eric Raymond. Perhatian, dia bilang gini, we have an enemy who threatens to destroy as he pushes his wicked agenda. Ya, sekali lagi nge-refer ke Voldemort, pasti musuh gitu ya. We have a hero character who seems unlikely and weak, Harry Potter, yet uniquely powerful and driven. He's characterized by self-sacrifice, mission, the honor of his parents, vindication of good, and friendship. Nah, itu adalah karakternya Harry Potter, ya kan? Pengorbanan diri, misi, menghormati orang tua, mau menunjukkan bahwa kebenaran pasti menang, dan persahabatan. Persahabatan mungkin satu tema yang paling kental di Harry Potter kan. Dia mau mengorbankan dirinya demi kebaikan orang lain dan demi kejahatan dikalahkan. Okay. Potter is called the chosen one who fights the evil one and must ultimately defeat them. Potter disebut sebagai orang pilihan yang akhirnya mengalahkan si jahat dan menaklukkan kematian. Dan sekali lagi kita walaupun cerita-ceritanya digambarkan sebagai mitos, tapi di sini kita melihat gimana Yesus itu mitos yang jadi sejarah. Nah, saya perlu jelasin ya, waktu kita bicara soal myth, khususnya Lewis dan Tolkien, mereka nggak melihat myth atau mitos itu sebagai false belief atau idea, bukan sebagai konsep atau pemikiran yang salah gitu ya, apalagi yang bohong. Tapi mereka melihat myth itu sebagai cerita tradisional, cerita kuno bisa dibilang, khususnya yang berbicara tentang asal-usul arti hidup yang manusia gitu ya, yang biasanya melibatkan sesuatu yang bersifat supernatural, makhluk supernatural atau orang yang atau peristiwa yang supernatural. Ya, jadi mereka melihat mitos ini sebagai semacam controlling grand narrative, nggak usah ada di kutipan berikutnya. Iya, satu cerita besar yang mengontrol dunia yang mereka ciptakan. Makanya tadi saya cerita tentang dunia Narnia, dunia Lord of the Rings, dunia Harry Potter. Ada konsep di belakang cerita itu yang mereka pakai sebagai superstructure-nya gitu, sebagai framework yang untuk menentukan ini adalah apa yang kita percaya tentang benar dan jahat, baik dan buruk, bijaksana dan bodoh, tujuan hidup, akhir, dan seterusnya. Dan ini yang dimaksud dengan mitos. Jadi bukan, sekali lagi, saya bukan mengatakan khususnya dalam kasus Yesus ya, bahwa dia nggak eksis. Dia betul-betul eksis, tapi sebetulnya yang dengan Yesus itu sebetulnya jauh lebih amazing lagi. Yang kita lakukan dari tadi, I hope, atau waktu kalian baca buku, nonton filmnya, adalah kita masuk ke dunia fantasi ciptaan orang lain, betul nggak? Ya. Waktu dikatakan once upon a time, atau waktu kita dengar bahwa Aragorn dan Frodo dan teman-temannya mereka naik kuda ke Helm's Deep, atau Harry Potter dan teman-temannya mereka mendorong troli bawaan mereka ke pintu yang nggak kelihatan di platform 3/4, naik train dan pergi ke Hogwarts. Waktu Lucy dan saudara-saudara itu masuk portal ke Narnia, kita otomatis tahu kita ada di dalam dunia fantasi penulisnya, betul. Kita nggak lagi bilang, oh nggak ada, mana ada lemari kayak gitu ya, mana ada kuda bisa bicara. Enggak, kita memberikan diri kita untuk masuk ke dunianya. Teman-teman, yang lebih amazing atau bisa bilang jauh lebih amazing daripada Yesus adalah kebalikannya. Allah sebagai realitas teragung, dialah yang masuk ke dunia kita melalui Yesus. Oke. Kalau kan udah cukup lama di ICC, kita berulang kali bilang gitu bahwa kekristenan atau bisa bilang menjadi fondasi paling penting dan paling mendasar dari kekristenan adalah Yesus Kristus. Karena kita tahu Yesus pernah eksis, hidup, mengajar, mati, lalu bangkit. Kita tahu ada Yesus datang untuk menunjukkan the true reality, untuk menunjukkan the true grand narrative. This is how human story are supposed to be. Oke. Sama seperti waktu kita akhirnya nutup itu ya, Return of the King, Deathly Hallows, atau The Last Battle, kita merasa ada semacam sense of completion. Walaupun setelah kita tutup, kita sadar, ya kita harus balik lagi. Gantung kaos kaki, nyuci baju, deal sama kerjaan gitu ya. Dunia nyata kita masih eksis gitu ya.
Sementara dunia fantasi itu udah selesai. Sama seperti kita nonton drama romantik, akhir mereka gandeng tangan dan mengatakan I love you, I'm sorry gitu ya, I want to be with you forever, terus filmnya tutup di end gitu. Waktu akhirnya Avenger akhirnya bisa mengalahkan Thanos, atau waktu pokoknya begitu banyak cerita akhirnya selesai gitu ya. Kita tahu begitu selesai keluar bioskop atau begitu kita matiin layar kita, begitu kita tutup itu Netflix, life still go on, betul nggak? Tapi di sini yang terjadi dengan kisah Yesus itu kebalikannya. Dialah yang masuk ke dalam cerita hidup kita. Dan waktu kita percaya sama dia, hal-hal yang kita cuma bisa bayangkan melalui Frodo, melalui Aslan, melalui Aragorn, melalui Lucy dan saudara-saudaranya, melalui Harry Potter, Hermione, melalui Yesus, semua itu menjadi kenyataan. Kenapa? Karena di dalam Yesus kita tahu ada yang namanya kejahatan yang udah dia kalahkan. Ada yang namanya kebaikan yang ditunjukkan di dalam dirinya khususnya melalui pengorbanannya. Dan ada yang namanya kemenangan atas kematian yang Yesus sudah betul-betul lakuin dengan betul-betul mati di dalam sejarah. Dan bangkit pada hari yang ketiga, yang seperti yang kita akui di dalam pengakuan iman kita. Dan ada yang namanya the last battle, betul nggak? Di mana dia akan datang kembali dan betul-betul mengalahkan, menghabiskan segala dampak dan kuasa kejahatan. So, buat setiap kita yang ada di dalam Kristus, kita sebetulnya ada di dunia, atau bisa bilang dalam realita, yang jauh lebih indah daripada Narnia, Middle Earth, atau Hogwarts. Atau apapun itulah ya. Mau masukin Star Trek, Star Wars gitu ya. Kita dalam realita yang so sure, betul nggak? Saya seringkali ngerasa begitu habis kelarin nonton entah itu Avengers, Lord of the Rings, wah keren ya, kayak wah kebayang lagi that scene gitu ya. Atau the plot twist, wah keren gitu, nggak nyangka dia kayak gini. Tapi dalam Yesus kita udah punya the best, the ultimate plot twist ever gitu ya. Di mana kita yang harusnya binasa menanggung murka Allah, ternyata Allah mengirimkan anaknya sendiri untuk menanggung murkanya bagi kita dan memberikan kita jalan keselamatan yang nggak mungkin kita bisa capai dengan even kalau kita bisa menulis cerita yang 100 kali lebih bagus dan populer daripada Rowling, Tolkien, dan Lewis digabung semua gitu ya, nggak bisa dan nggak akan mungkin bisa mengalahkan keindahan dan realitas cerita Yesus. Oke. Saya masih ada satu slide lagi kalau salah, tapi saya mau buka buat pertanyaan dulu. Ada nggak? Pertanyaan, komentar? Ada guys? Ayo, mumpung ada teman-teman yang lain juga yang bisa ngasih masukan atau komen. Pangeran kesepian, apa itu? Pangeran kesepian. Oke. Pertanyaannya saya akan wrap up dengan, kalau nggak salah tinggal satu slide lagi, let me check. Oh ya, betul. Thank you by the way udah bertahan so far. Saya tahu nggak easy buat go through Zoom sepanjang ini, tapi ini buat bukan aja buat para parents tapi buat kita semua. Saya sekarang lagi in the process nge-review buku ini, buku bagus banget judulnya The Pop Culture Parent. Ditulis oleh Ted Turnow, Stephen Burnett sama Jared Moore. Intinya buku itu bicara bagaimana kita bisa ini namanya juga ada pop culture parent ya, bagaimana membantu anak-anak kita untuk lebih bijaksana dalam menghadapi atau mengenali ini ya dunia, khususnya dunia pop culture sekitar mereka dan melihatnya dari sudut pandang Kristus. Nah teman-teman, obviously ini saya nggak mau jadi satu seminar ya, tapi hopefully so far saya udah ngasih kayak semacam contoh ke kalian gitu, hopefully gitu ya. Saya harap ini justru mendorong kalian untuk, bukan aja baca Alkitab, tapi waktu kalian lihat lagi gitu ya, atau mungkin baru pertama kali baca Narnia, Lord of the Rings, Harry Potter, kalian bisa ngeliat ini, kalian bukan aja enjoy ceritanya seperti tadi Jeremy Barnes, kalian nikmatin alurnya, plotnya, kelucuannya, dan segala macamnya, tapi bisa nanya pertanyaan lebih dalam. So ini ada 5 pertanyaan yang sangat membantu, at least bantu saya dan moga-moga membantu kalian. Yang pertama kita tanya exactly what is the story. Kita perlu tahu ceritanya apa. Tadi saya udah kasih contoh ya di depannya. Kita perlu tahu ceritanya gitu. Ini adalah
seorang misalnya Harry Potter gitu ya, seorang yang lemah, yang tidak berdaya, yang marginalized, yang disisihkan, tapi ternyata punya identitas dan misi yang sangat-sangat besar dan yang kelihatannya di dalam dirinya sendiri nggak mungkin dia bisa lakuin. Oke, so that's the story gitu ya. Terus di dalam dunia khayalan, di dalam dunia fantasi itu, what is the moral? Apa yang baik? Apa yang buruk? Apa yang in between, apa yang bisa dipermainkan misalnya. Di Harry Potter khususnya baik dan buruk kadang-kadang bisa dimainkan dengan sihir, betul nggak? Atau dengan at least konsisten dalam dunianya. Di film sci-fi mungkin lebih canggih lagi dengan membuat semacam device atau alat tertentu yang bisa memanipulasi cara berpikir orang gitu ya. Dan akhirnya itu kadang-kadang ambigu, ini benar apa salah gitu ya. Tapi kita perlu tahu apa yang baik dan salah di dalam dunia yang coba digambarkan oleh si film, serian, atau penulis atau sutradara ini. Oke. Terus juga yang lain, tadi saya juga udah cerita, what is good, true, and beautiful in this world? Apa yang indah? Menurut saya mungkin something yang missing, bukan missing lah ya, medianya beda. Kalau kalian lihat film, misalnya tadi saya cerita Lord of the Rings, udah pasti Peter Jackson dia bisa shoot atau pakai visual effect, dia bisa bikin pemandangan misalnya tempat elf tinggal ya, Lothlorien, begitu indah gitu ya. Dia bisa bikin pemandangan waktu Frodo dan teman-temannya jalan dari satu tempat ke yang lain. Tapi waktu kita baca misalnya, itu sedikit berbeda. Itu yang Tolkien maksud dengan kita menjadi sub-creator. Waktu dia mengatakan di depan Frodo ada pohon rindang yang berkilo-kilometer panjangnya. Nah, waktu saya baca itu, dan waktu kalian berdua-puluh baca itu, kita semua punya bayangan pohon rindang, tapi di benak kita mungkin imajinasi kita beda-beda, dan itu menggambarkan keindahan, keunikan dari kita baca novel, karya tulis gitu ya. Waktu mereka cerita tentang makanan atau keindahan dari karakter seorang, keluhuran dari sikap karakter yang ada di situ gitu ya. Waktu tokoh-tokoh yang kita lihat di novel-novel itu, kita lihat, oh, this is how a man supposed to be. This is how a woman supposed to be. Suami harus seperti ini. Atau bahkan kita bisa bilang seorang bapak tidak seharusnya seperti itu. Seorang anak tidak harusnya seperti itu. Oke, itu yang poin berikutnya. What is false and idolatrous? Apa yang idolatrous? Apa yang disembah sebagai berhala? Apa yang jadi obsesi gitu ya? Misalnya dalam Lord of the Rings adalah obsesi untuk mendapatkan kuasa dengan mendapatkan that one ring. Oke. Dan seperti yang tadi saya tunjukin, bagaimana cerita-cerita ini ya, dari benar salah, apa yang indah, apa yang memukau, apa yang menjijikan, apa yang berbahaya. Bagaimana Yesus bisa menjadi the true answer dari apa yang diharapkan oleh cerita ini. Saya rasa contoh yang saya kasih udah cukup gitu ya. Setiap karakter at least banyak sekali karakter-karakter yang kita lihat di entah itu Lord of the Rings, Narnia, Harry Potter, supaya mereka bisa mendatangkan kebaikan atau dengan kata lain menyelamatkan kelompoknya, kotanya, desanya, sukunya, rasnya. Mereka harus memberikan sesuatu yang valuable. Mereka nggak bisa sekedar, oh ternyata ada spell ini atau tombol ini aku bisa tekan. Kalau itu terjadi kita bakal kecewa banget, itu nggak? Ya. Ternyata ada spell khusus yang begitu si Harry Potter ngucapin Voldemort langsung mati dan Harry Potter masih hidup. Lame gitu ya. Ada satu harga yang harus dibayar gitu ya. Dan biasanya semakin tinggi harganya semakin kita menghargai, betul nggak? Dan itu harusnya terjadi waktu kita berpikir tentang Yesus. Yang dia berikan pada kita jauh lebih bagus karena bukan pengorbanan fiktif yang dilakukan oleh Gandalf, Aragorn, Frodo, Harry Potter, tokoh-tokoh lain gitu. Yang dia lakukan adalah yang dia lalui adalah kematian yang sungguhnya, penderitaan yang sungguhnya. Oke, saya kayaknya berhenti aja di situ. Ada final comment, questions? Nggak ada? By the way, buat berapa yang saya nggak kenal, kebanyakan saya kenal, tapi mungkin ada 2 atau 3, kecuali kan ganti nama yang betul-betul strange. Tapi sekali mau bilang welcome buat yang at least baru. Bersyukur bisa lihat kalian dan kenalan. Hopefully kalian
belajar atau dapetin satu, atau setidaknya bisa mengencourage kalian untuk gali lebih dalam lagi ya tentang apa yang disebut, ini kadang-kadang disebut theology of fantasy gitu ya, bagaimana melihat fantasi dari kacamata teologi. Nggak ada nih? Oke, kalau nggak ada, saya sekali lagi thank you khususnya buat Silia yang udah bantu host dan admin kita sore hari ini. Thank you juga buat semua yang udah datang untuk perhatiannya. Hopefully ini jadi kesempatan kita bisa engage lebih dalam lagi, khususnya walaupun saya bicara soal 3 seri ini ya, tapi saya yakin kalian smart enough untuk apply ini hampir semua ya. Dan mungkin satu hal lagi, ini mungkin the reason saya juga pilih 3 ini, something yang sangat populer juga nunjukin bahwa it's good buat kita belajar appreciate something yang betul-betul valuable. Saya nggak bilang, apalagi sekarang ya dengan kita begitu saturated dengan misalnya Netflix atau media yang lebih gampang ditonton gitu ya, YouTube gitu ya. Kadang-kadang kita sepertinya lebih prefer kayak makan snack daripada sesuatu yang mungkin lebih, nggak kelihatan, makanan padat seperti ini, lebih meaty, lebih dalam, tapi menurut saya lebih satisfying gitu ya. You'll be surprised gitu waktu kalian baca semua ini. Saya even lagi mungkin 3 tahun yang lalu ya baca lagi Lord of the Rings semuanya, sebetulnya nggak baca sih, audiobook dari awal sampai akhir, nggak tahu itu mungkin kalau dalam 1 bulan gitu ya, karena saya dengerin rutin kemana-mana. Very amazed gitu, melihat ada begitu banyak hal yang dulu saya miss totally dan sekarang jadi lebih clear waktu saya sedikit lebih ngerti gimana membaca itu dari sudut pandang iman Kristen. Oke deh, thank you semuanya. Saya tutup dengan doa ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjawab harapan, kebingungan, dan ketakutan kami yang amat dalam dan kompleks melalui Kristus anak-Mu. Yang bukan dongeng Isa Panjempol, tetapi sungguh tokoh sejarah yang hidup masuk ke dalam sejarah hidup kami untuk berintervensi bukan saja di dalam kelemahan dan kekurangan kami, tapi sungguh-sungguh berdiri antara kami dan Allah yang suci, sehingga kami yang berdosa ini yang patut menerima murka dan amarah-Mu. Semuanya ya tanggung di atas salib sehingga kami boleh ditebus, diampuni, dan disucikan. Dan ini jauh-jauh lebih baik dari begitu banyak hal yang indah yang kami nikmati melalui film, melalui novel, melalui buku, melalui seri yang kami baca. Sehingga kami berdoa Bapak, kiranya justru waktu kami kembali melihat media-media ini, hati dan pikiran kami boleh kembali dan semakin tertarik dan terarah pada Kristus. Karena hanya di dalam dan melaluinya kami tahu ada pengharapan yang sejati. Ada peperangan akhir yang Ia sudah menangkan di salib dan dia sudah genapi melalui kebangkitannya dan akan menjadi jauh lebih real waktu Dia datang kembali. Karena disitulah letak pengharapan kami. Di mana Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke semuanya, thanks. Selamat sore atau malam. See you soon. By the way, sedikit promosi bagi yang tertarik, kita jam 8 sampai 9 ada Bible Study. I think infonya ada di grup WhatsApp, tapi kalau nggak ada bisa kontak saya atau Silia. Please join us, kita lagi bahas Rut. Hari ini Rut 3, ini sekarang kebalikannya, kita lihat dari cerita Alkitabnya gitu ya. Jadi ini mungkin versi Alkitabnya dari yang kita bahas hari ini. Oke, thanks guys. Sampai ketemu next time. Thank you. Bye. Thanks so. Hey, Call.